Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Apakah suara Kafir masuk? Oke. Kalau gitu, sebelum kita mulai pembelajaran Road to Osca, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, berdoa selesai. Oke, teman-teman. Jadi kita mulai ya. Tadi kan harusnya jam 10 pagi, karena ada kendala teknis, jadi kita mulai sekarang. Seperti biasa, nanti kalau ada teman-teman mau nanya, boleh via chat ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar apa, Kak Fir? Jadi kita akan belajar terkait dengan Road to OSCE ya. Jadi tujuan utamanya adalah mempelajari bagaimana sih teknis terkait dengan ujian OSCE ya, dan tips and triknya. Karena nanti kalau misalnya kasusnya sekalian dengan contoh stasenya, itu akan ada hari lain ya teman-teman pembelajarannya. Jadi hari ini kita belajar terkait gimana OSCE itu, sistemnya gimana, ya nanti teman-teman boleh berdiskusi. Oke, nanti ada dua ya teman-teman. Ini materi SBA, satunya lagi yang materi klinis. Nah ini ya daftar pembelajaran hari ini dari pengertian, alur, waktu, dan materi. Nah, jadi OSCE itu apa Kafir ya? Pasti teman-teman udah familiar. OSCE itu kepanjangan jadi Objective Structured Clinical Examination. Jadi adalah sebuah metode ujian, kata kuncinya adalah praktik ya, terstruktur dan objektif untuk melihat kompetensi klinis ya terkait dengan prakteknya mahasiswa, khususnya di mahasiswa kesehatan gitu ya. Nanti dia bakal nguji pengetahuan, keterampilan, sikap profesional ya. Ini highlight sikap profesional dan nanti akan diambil nilainya ya. Tadi Kafir udah tanya sama koordinator, katanya periode teman-teman masih belum jadi somatif ya. Jadi kalau misalnya masih formatif, datang, kerjakan, itu lulus gitu ya. Nah, ini ya teman-teman alurnya. Jadi nanti teman-teman akan diminta untuk duduk ya di setiap ruang, di setiap depan ya, depan ruang OSCE. Ya itu biasanya ada kursi. Biasanya kita akan punya 10 kursi ya. Dan nanti ada 1 menit membaca soal, ada instruksi suaranya nanti ya. Setelah itu ada instruksi lagi, silakan masuk ke dalam ruangan gitu ya. Nanti teman-teman masuk, mengerjakan apa yang ada di ruangan tersebut ya. Setelah itu nanti biasanya ada bell ya, ada bell yaitu dia kayak ada kode gitu, 3 menit akhir, 3 menit akhir, sama nanti kayak 1 menit atau 30 detik akhir gitu ya, 1 atau 30 detik akhir. Nanti akan ada suara lagi untuk ngasih tahu teman-teman untuk siap-siap beres-beres gitu ya. Nah, terus ini ya teman-teman di dalam ngapain Kak? Ya melaksanakan praktek kefarmasian ya, tergantung dengan teman-teman ditempatkan ya sebagai seorang apoteker yang kerjanya di mana. Dan nanti jangan lupa untuk mengisi lembar jawaban ya, dan nanti bisa diletakin aja di meja ya, gitu. Oke. Nah ini ya teman-teman, jadi kita akan punya 10 station. Jadi yang dipakai buat ujian itu hanya 9 station ya teman-teman. 9 station itu untuk ujian, satu untuk istirahat. Ya, satu istirahat itu di station 5 ya. Nah, ini nanti teman-teman bakal beda-beda ya penempatannya. Ada yang station 1 awalnya, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 ya, dan seterusnya. Biasanya station 5 ngapain Kak? Biasanya dikasih headphone ya buat denger lagu gitu. Untuk denger lagu. Terus nanti teman-teman 1 kali jalan berputar sampai selesai ya, dapat 10 station semuanya. Setelah itu udah selesai ya. Jadi kurang lebih estimasinya adalah 100 menit ya sekali OSCE itu.
gitu. Dan OSCE di Indonesia ada 3 hari ya nanti. 3 hari itu setiap harinya bakal beda ya teman-teman soalnya. Jadi tapi soal itu bakal sama serentak se-Indonesia gitu ya di seluruh kampus PSPA itu bakal sama, tapi setiap hari itu beda. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga soalnya bakal berbeda-beda gitu. Terus biasanya satu hari ada 2 round ya, ada round siang dan pagi. Teman-teman udah ini kah? Udah daftar buat ujian OSCE-nya di website? Udah pada dapet jadwalnya teman-teman tanggal berapa dan sesi pagi atau siang? Oh, didaftarin kampus. Belum. Hmm, oke oke. Jadi biasanya kalau udah daftar, teman-teman tuh bakal tahu ya. Habis daftar kurang lebih 1 minggu itu bakal dapet nomor ujian kita dan bakal tahu kita tuh sesi pagi atau siang. Dan untuk memastikan si sesi pagi ini nggak ngebocorin soal ke sesi siang, biasanya nanti akan ada ruang karantina ya teman-teman. Karantina. Jadi yang pagi kalau udah selesai dia nggak boleh pulang sebelum yang siang ini masuk ke ruang ujian, gitu ya. Jadi dia punya sistem supaya soalnya itu nggak bocor walaupun di satu hari yang sama, gitu. Terus kalau yang hari pertama ngasih tahu ke yang hari kedua itu kemungkinan besar tidak akan berguna ya karena soalnya pasti berbeda, gitu. Tidak akan ada soal yang sama dari 3 hari tersebut, gitu ya. Oke. Nah, ini ya, materinya itu bisa di bidang apa saja, Kak? Bisa di macam-macam ya, teman-teman. Bisa dari 3 bidang sesuai dengan tempat kita bisa bekerja ya. Nanti kalau teman-teman sudah sumpah, yaitu dari pabrik ya, atau industri. Nah, kalau di industri bisa apa aja ya? Bisa di perencanaan, produksi, QC maupun QA. Terus di distribusi ya, sorry. Di distribusi berarti di bagian PBF ya. Loh, loh, loh. Tidak harus PBF sih, tapi ya bisa kita bilang PBF lah ya. Atau di bagian manajerial ya, manajerial di Vaskes ya, dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemusnahan atau SBA ya kita sebutnya. Dan yang terakhir adalah pelayanan sediaan farmasi atau klinis ya, kita kenalnya. Atau ini industri farmasi, SBA, dan klinis. Nanti kalau misalnya klinis, biasanya ada beberapa yang kita harus ketemu dokter, ada yang harus ketemu pasien gitu ya, tergantung dengan kasusnya. Ada juga yang kayak dispensing ya, kalau dispensing ya tidak ada pemerannya gitu, tinggal teman-teman melakukan pembuatan sesuai dengan resep yang tertera gitu. Kak, gimana cara tahu kita itu akan melakukan yang mana gitu ya. Jadi tipsnya teman-teman, tipsnya adalah nanti lihat di bagian ini ya, biasanya akan di bold teman-teman, di bold di soalnya. Jadi pada saat di pintu itu kan soalnya dipajang ya di pintu. Tadi ada 1 menit waktu untuk melihat. Nah itu teman-teman di 1 menit itu cari ya, cari dan biasanya dia di bold. Dia itu bagian apa gitu ya? Di pabrik kah? Di manajerial kah? Atau di klinis gitu ya teman-teman itu bekerjanya. Nah ini kita masuk ke stase SBA ya. Ini contoh dulu nih teman-teman. Nah gini ya, jadi soal kayak gini itu bakal dipajang di depan pintu ya. Di depan pintu. Nah, terus yang harus teman-teman pelototin bagian mana, Kak? Yang teman-teman harus pelototin ini, kategori praktek kefarmasian. Ya, jadi pas buka soal, langsung dalam 1 menit langsung cari kategori praktik farmasian. Lihat yang di highlight, yang di bold yang mana. Oh, perencanaan pengadaan penerimaan. Langsung teman-teman di otaknya bayangkan ya, oh saya akan menjadi apoteker yang akan melaksanakan tugas manajerial ya, atau SBA gitu. Kalau misalnya dia yang di bold QC atau QA, langsung bayangin, saya adalah apoteker di pabrik gitu ya. Nah, setelah itu, teman-teman bakal lihat ya, ini ada instruksi pesertanya. Ya, bakal ada skenario, ini skenarionya, dan nanti ada soalnya ya, apa yang teman-teman diminta lakukan. Nah, ini ini baru skenario ya. Jadi biasanya nanti dia ada lengkap nih instruksinya itu apa, yang diminta apa gitu. Jadi tipsnya dalam waktu 1 menit teman-teman harus bisa membayangkan akan menjadi apoteker di mana gitu ya.
Itu yang pertama. Oke, terus terkait dengan sistemnya ya, karena di SBA itu dimulai dari perencanaan, maka sangat mungkin untuk ditanyakan terkait dengan pengadaan obat ya. Jadi biasanya dari RKO, hitung berapa yang dibutuhkan sampai ke pembuatan SP gitu ya. Jadi teman-teman harus hafal rumus ya, rumusnya harus hafal, terus juga harus hafal terkait dengan jenis kategori obat ya, supaya bisa tahu oh obat ini akan menggunakan SP yang mana gitu ya. Nih Kak yakin teman-teman udah familiar ya dan sudah hafal. Jadi kita bisa pakai metode penyakit ya atau konsumsi. Tapi kalau misalnya di OSCE sih paling familiarnya kita pakai konsumsi ya. Jadi pakai rumus gitu. Terus secara teori ya bisa pakai kombinasi maupun proxy consumption. Nah, ini terkait dengan pengadaannya ya. Pasti teman-teman juga familiar ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ya langsung terkait dengan ujian OSCE-nya gitu. Terus ini terkait dengan rumus ya. Kak, rumusnya bakal tertera nggak di meja gitu ya? Nah, itu kemungkinan sih enggak ya teman-teman. Jadi silakan wajib hafal rumusnya sebelum ujian. Gitu ya. Nanti di ruangan tinggal melaksanakan perhitungan. Gitu. Ya, ini ada SMIN, SMAX, EOQ, EOI, maupun ROP. Terus ini terkait dengan monitoring ya, stok obat. Bisa obatnya sangat cepat, slow moving, stok kosong ya, stok kurang, dan kawan-kawan. Gitu. Oke. Nah, setelah 1 menit baca soal, apakah yang akan dilakukan? Teman-teman kan bakal masuk ya ke ruangan. Bakal masuk ke ruangan. Oh, ini aja ya. Ini kan kosong. Kan teman-teman setelah 1 menit bakal masuk ke ruangan ya. Nah, setelah masuk ke ruangan, itu jangan khawatir teman-teman. Karena dalam ruangan tersebut pasti ada soal juga. Jadi soal yang di depan, soal di pintu, itu bakal diprintin lagi biasanya di atas meja. Ya, soalnya bakal ada di atas meja. Jadi jangan perlu khawatir. Jangan khawatir ya. Dan dalam waktu 9 menit, teman-teman itu diminta menyelesaikan ya apa yang ada. Maka tipsnya apa, Kak? Tipsnya adalah teman-teman lihat dulu secara sekilas di ruangan tersebut ada apa. Ya. Nah, tapi sebelum itu ketuk dulu ya. Jadi tipsnya pada saat silakan masuk. Tips pertama, ketuk dulu ya, ketuk pintunya ya. Setelah itu dilanjutkan dengan tok-tok masuk ya, tuh salam ya teman-teman. Salam, boleh bungkuk aja atau bilang kayak selamat pagi Bu, selamat pagi atau selamat siang ya, karena kan bisa pagi atau bisa siang. Siang gitu. Terus setelah itu teman-teman langsung pantau situasi ya di ruangan tersebut. Jadi biasanya kalau misalnya OSCE itu ada yang pakai dia background ya teman-teman buat nunjukin kita di rumah sakit, di pabrik gitu ya. Jadi pas masuk ruangan, pas buka pintu langsung pantau tuh sekeliling satu ruangan adanya apa. Selain lihat ruangan, selain lihat background, lihat di atas meja adanya apa ya teman-teman. Karena semua yang di atas meja itu pasti berguna buat teman-teman melaksanakan OSCE-nya gitu. Kan tadi di awal udah tahu nih mau jadi apoteker di mana. Nah, pada saat masuk, teman-teman akan pantau apa peralatan yang ada ya. Jadi apa yang ada itu dimaksimalkan ya. Nah, sebenarnya kalau terkait dengan SBA sama klinis itu nggak terlalu banyak sih kayak yang dipakai gitu ya. Paling mungkin kalau klinis kita bakal ngeliat, oh ada pemain apa namanya pemeran gitu ya, ada ibu hamil, kadang ada kakek-kakek gitu ya. Nah, terus kalau yang industri ya biasanya itu lebih ditekankan. Jadi kalau misalnya industri lihat sekeliling, oh ada glove ya pakai glove-nya, ada sarung tangan pakai sarung tangan. Sarung tangan sama glove kan sama ya. Cap gitu ya. Terus ada biasanya
Just lab supaya cepat itu kadang kan just labnya dalam bentuk gambar teman-teman ditaruh di dinding. Ya, jadi nanti pura-pura teman-teman ambil just labnya, pura-pura pasang, pura-pura kancingin gitu ya. Kalau ada gambar wastafel berarti pura-pura ke arah wastafel, pura-pura cuci tangan. Gitu ya, karena semua itu ada nilainya. Ya. Nah, terus nanti teman-teman kerjakan ya dalam waktu 9 menit. Harapannya teman-teman bisa ya, pasti bisa lah ya, karena udah praktek di 5 tempat ya teman-teman. Nah, yang perlu Kafir highlight lagi adalah terkait dengan, hmm, jadi nanti kalau, tapi hari ini kita nggak belajar ada borangnya ya. Jadi nanti di tanggal selanjutnya, kata Teh Sheila bakal ada kelas yang lebih dalam yang membahas terkait dengan contoh soal beserta pembahasannya terkait dengan OSCE itu bakal ada borang ya teman-teman. Nah di borang itu bakal ada dua ya biasanya penilaiannya terkait dengan benar nggak si siswanya itu melaksanakan runtutan yang harus dilakukan sesuai dengan soalnya. Yang kedua adalah teknik profesionalitas gitu ya. Nah, teknik profesionalitas ini, teman-teman ya, ini silakan dimaksimalkan gitu ya, karena dia biasanya tidak berhubungan dengan benar atau salahnya jawaban teman-teman gitu ya. Kalau misalnya di industri berarti dia harus pakai APD yang lengkap. Nah, itu checklist tuh teknik profesionalitasnya gitu ya. Kalau misalnya di klinis berarti kemungkinan misalnya teman-teman memperkenalkan diri ya sebagai apoteker. Jadi kalau teman-teman udah masuk ke ruangan ya, anggap aja teman-teman itu udah jadi apoteker gitu ya. Jadi pas perkenalan ke pemeran penggantinya, halo selamat pagi, perkenalkan saya apoteker, misalnya siapa nih? Saya apoteker Ayu yang sedang bertugas saat ini, ada yang bisa saya bantu Bu, gitu ya. Senyum ya, senyum ramah ya itu sebagai masuk ke poin teknik profesionalitas gitu ya. Jadi walaupun amit-amit gitu ya, Kak aku mentok, aku karena deg-degan jadi aku nervous, bingung gitu ya. Yang harus dilakukan adalah melakukan teknik profesionalitas ya teman-teman. Walaupun misalnya karena bingung gitu ya, tetap lakukan senyum gitu ya, ramah gitu ya kalau misalnya dia klinis ya pelayanan gitu. Terus kalau misalnya dia SBA berarti teknik profesionalitasnya itu apakah kita lengkap atau tidak terhadap pengisian dokumen. Ya, jadi tipsnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman nanti dapat lembar kerja, misalnya ini siapa ya namanya? Bikin SP gitu ya. Apa yang ada di borang itu dilengkapin aja ya, teman-teman. Kata kuncinya lengkap, karena itu juga masuk ke nilai profesionalitas. Kalau misalnya di sini suruh isi nama, ya tulis aja namanya. Ya, misalnya nih, Mbak Elvina, tulis aja apoteker Elvina gitu ya. Pas bikin, apa namanya, bikin SP-nya gitu ya. Ada kolom tanggal, tulis tanggalnya gitu ya. Ada kolom tanda tangan, tanda tangan. Kalau ada cap, capin gitu. Kalau bisa semua yang tertera, yang ada kolom kosong-kosongnya ya, itu diisi teman-teman. Karena biasanya kalau misalnya kolomnya itu tidak tidak diminta diisi oleh kita ya, biasanya akan diblok gitu ya, diblok atau dihitamkan. Nah, tapi kalau misalnya selama itu tidak diblok atau dihitamkan, berarti itu kita diminta isi gitu ya. Dan kalau kita ngisi full itu juga dapat nilai ya, nilai profesionalitasnya. Gitu tipsnya. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Ini contohnya nih, kalau misalnya dia terkait dengan SBA direncanain ya. Nah, ini jadi nama obat, satuan, rata-rata kebutuhan. Jadi bahasa mudanya ini ngitung RKO ya, teman-teman. Oke. Nah, ini ya, yang diujikan apa? Mengumpulkan data dan informasi, analisis masalah, pencatatan, dan pelaporan. Gitu ya. Nah, terus itu kalau tadi RKO ya. Nah, terus selanjutnya ya teman-teman, nih contoh lain nih, misalnya dapat stasenya terkait dengan pengadaan. Lihat yang di bold ya, di meja, yang di pintu, perencanaan, pengadaan, atau penerimaan. Ya, jadi teman-teman langsung kebayang, oh saya akan melaksanakan manajerial gitu ya. Nah, apa yang dilakukan gitu ya? Oh, skenarionya adalah sebagai apoteker di apotik gitu. Yang terletak di Jalan Sekian gitu ya, Surabaya. Terus mau
melakukan pemesanan obat ke PBF gitu ya. Ini daftar obatnya gitu ya. Tugasnya apa? Tugasnya lakukan pemesanan obat menggunakan SP gitu ya. Ingat SP-nya nanti diisi dengan lengkap ya teman-teman. Nggak apa-apa pakai gelar ya, walaupun kan kalau misalnya lagi ujian tuh sebenarnya belum gitu ya. Tapi karena kita lagi ujian kan kita pura-puranya udah apoteker gitu ya. Jadi teman-teman harus pede dan yakin aja gitu ya. Apoteker Kofifah gitu ya atau apoteker Feby gitu langsung aja ditulis ya. Terus dokumentasikan surat pesanan yang telah dibuat. Oh iya, Kak Fir lupa ya, sampaikan ke teman-teman. Terkait dengan tipsnya, ada satu lagi teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman OSCE itu bakal dapat satu kertas coretan dan satu pena ya. Kak Fir agak lupa penanya itu teman-teman bawa sendiri atau disediain ya sama panitia. Kayaknya sih seingat Kak Fir disediakan sama panitia ya. Jadi pena sama ini kertas. Nah, kertas coretan ini teman-teman masing-masing cuma dapat satu ya per orang cuma dapat satu. Dan 10 stase itu teman-teman perlu bawa ya si satu perangkat ini, pena satu dan kertas satu ini teman-teman ya. Jangan lupa ya karena kenapa Kak penanya harus dibawa ke 10 stase itu? Karena nanti di atas meja tidak akan disediakan pena buat teman-teman nulis gitu ya. Jadi silakan pena yang udah dikasih panitia itu dibawa ya untuk keliling 10 stase gitu. Karena dulu ada teman kafir saking dia gugupnya penanya ketinggalan di stase sebelumnya. Jadi pas dia mau nulis di stase selanjutnya nggak ada tuh penanya kan, terus nggak ada yang tersedia tuh. Akhirnya karena preceptornya baik dipinjemin ya penanya gitu. Terus habis itu dia pas lagi duduk dikasih ya pena dari sebelumnya. Nah itu kalau bisa jangan terjadi ya sama teman-teman. Jadi pena sama kertas coretan itu dibawa ya. Kenapa kertasnya juga harus dibawa Kak? Karena nanti setelah teman-teman ujian kertasnya itu bakal dikumpulkan ya, dikumpulkan balik ke panitia gitu. Oke. Terus nah, ini ya, selanjutnya ada bisa ditanyain teman-teman terkait dengan penerimaan ya. Jadi terkait dengan penerimaan, ya itu biasanya kemungkinannya sih bisa pakai obat betulan ya, atau dia pakai dummy ya, dummy obat gitu. Jadi kayak ada kotak-kotak yang ditempeli dengan gambar obat. Terus nanti teman-teman diminta menyimpan dalam beberapa jenis lokasi penyimpanan ya. Suhu dingin kah, suhu biasa kah, gitu ya. Nah, ini ya penerimaan. Jadi, sorry itu penyimpanan ya. Ini mah penerimaan. Penerimaan itu berarti barang datang dari PBF ya. Kita cek apakah yang datang itu sesuai dengan SP atau tidak gitu. Yang perlu di-highlight ya ini teman-teman. Apakah itu sesuai untuk untuk vaskes kita gitu ya. Jadi cek yang pertama adalah alamat. Alamatnya udah bener belum untuk vaskes kita. Kalau udah bener baru dicek ya kesesuaian antara barang versus dengan dokumen gitu. Terus kalau misalnya sesuai ya langsung diterima, tapi kalau misalnya tidak sesuai berarti harus ada yang dilakukan gitu ya. Nah ini ya dicek fisik barangnya, apakah ada yang rusak, cacat maupun penyok. Terus yang dicek itu dari jenis ya, jumlah, nama barang ya, nama, batch number sama ED ya teman-teman gitu. Nah kalau udah nanti fakturnya teman-teman tanda tangani ya, kasih nama terang ya, tulis aja apoteker siapa, Kofifah gitu ya. Terus nomor SIPA-nya. Nah nomor SIPA ini beda-beda ya teman-teman. Ada yang kayak kita boleh isi apa saja, tapi ada juga biasanya SIPA itu nomor ujian teman-teman. Kan nanti kalau teman-teman ujian biasanya dapat kalung ya, kalung yang ada nomor peserta, nama terus nomor peserta. Nah, terus ada juga yang nomor SIPA-nya itu ditulis nomor ujian. Kalau sesuai dengan nomor ujian ya tinggal baca aja ya, terus ditulis ulang gitu. Dan cap apotik ya. Kalau ada cap di situ ya dicap aja ya SP-nya gitu. Oke. Nah, ini ya contohnya yang bisa tersedia di atas meja faktur ya. Nah, nanti teman-teman tanda tangan di sini ya. Gitu. Oke, ini ya disesuaikan barang yang datang dengan dokumen. Nah, ini ya kalau misalnya dia ada yang tidak sesuai ya, misalnya dia rusak kah atau dia tidak sesuai gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman isi. Nah, kayak gini ya teman-teman maksud kafir tadi. Kalau ada kosong-kosong kayak gini, isi aja gitu ya. Nih, oh ada kayak gini, isi ya gitu teman-teman.
Jadi kalau bisa semua kolom yang tersedia itu teman-teman lengkapi gitu ya tipsnya. Oke, terus kalau disuruh bikin surat pesanan ya, ini surat pesanannya, jadi boleh latihan dari sekarang ngisi surat pesanan gimana. Ya, ini nanti biasanya di bagian atas ini kosong ya. Kayaknya sih dua-duanya ya teman-teman. Dua-duanya kosong. Nanti biasanya di soal bakal ada tuh nama PBF-nya di mana, alamatnya apa, nomornya berapa. Jadi kita harus ngisi sendiri ya. Nah, ini teman-teman tinggal isi nama teman-teman. APT, siapa? APT, Feby, SFAM gitu ya. Nah, nanti bisa ditulis. Terus seingat Kafir ada juga nomor SIPA-nya itu bisa tadi ya, nomor ujian atau bisa juga tertera ya di soalnya gitu. Kayaknya sih lebih ke nomor ujian ya, teman-teman. Terus ini diisi ya, apa yang mau dipesan, terus jangan lupa ini, tanda tangan dan stempelnya diisi. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman. Memang ini jam rawan ya, apalagi kita puasa. Aman, teman-teman, terkait dengan teknisnya. Oke, jempol ya. Oke, kalau masih aman, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ini masih sama ya, terkait dengan penerimaan, tapi ini kalau bentuknya di pabrik gitu ya. Jadi yang diterima bukan obat, tapi bahan baku obat. Ya, ini adalah contoh dari MSDS ya. Nanti teman-teman bisa jadikan patokan untuk melihat barang yang datang terhadap yang itu ya, dokumennya. Ini dokumennya gitu. Terus ini ada Certificate of Origin ya. Dan ini ada COA ya, Certificate of Analysisnya. Kalau dia di pabrik. Nah, terus ini contoh ya. Jadi ini isinya sih kita pertemuan kali ini isinya contoh soal ya, teman-teman. Tapi tidak ada pembahasan detailnya gitu ya untuk kesempatan kali ini karena kita tujuannya memperkenalkan ke teman-teman sistem dari OSCE-nya ya, terus jenis-jenis soal yang bisa muncul gitu ya terkait dengan SBA dan klinis. Nah, selanjutnya adalah penerimaan obat ya. Ini T-nya ketinggalan, penerimaan obat. Nanti teman-teman pelototin ya. Oh, pelototin. Teman-teman tugasnya di mana? Oh, ini. Perencanaan dan pengadaan dan penerimaan obat. Gitu ya. Terus lihat tugasnya. Nah, ini akan ada uraian tugasnya. Teman-teman harus menyelesaikan ini ya. Lakukan pengecekan administrasi dari dokumen ya. Terus analisis masalah dan lakukan proses penerimaan. Gitu ya. Nah, ini biasanya nggak tertera sih. Kebutuhan pemeran standar ini biasanya tidak tertera ya di soal yang dilampirkan. Nah, ini. Selanjutnya kita masuk ke penyimpanan ya, teman-teman. Jadi penyimpanan itu biasanya beda-beda ya, tergantung dengan jenisnya. Jadi bisa berdasarkan bentuk sediaan, golongan ya, bisa alfabetis, vivo, vevo ya, maupun suhu. Biasanya suhu ya, yang kalau di OSCE gitu. Jadi kalau dulu Kafir disediakan beberapa obat gitu ya. Obat, obatnya ada namanya. Terus ada ini juga, ada pustaka. Oh ya Kafir lupa bilang ya. Kalau ada pustaka ya teman-teman, walaupun teman-teman udah ngerti, oh obat ini harusnya di suhu dingin. Obat ini di suhu biasa gitu ya. Tapi kalau ada pustaka, itu teman-teman wajib baca ya, wajib cari info, wajib buka. Kenapa? Karena ini ada nilainya, teman-teman ya. Masuk ke tadi profesionalitas gitu ya. Jadi kalau misalnya Kak yakin teman-teman udah paham gitu ya, tapi kalau ada pustaka tetap harus dibuka gitu ya, karena itu ada nilainya gitu. Terus tadi setelah obat itu, biasanya nanti ada disediain kayak pura-pura kotak gitu ya. Misalnya ini suhu ruang, ini suhu misalnya 2 sampai 8. Terus misalnya ini suhu misalnya -15 gitu ya. Nah, nanti teman-teman taruh aja obatnya ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Terus biasanya setiap setiap stase itu biasanya sih ada lembar kerjanya ya, jangan lupa diisi gitu. Oke. Nah, menarik nih pertanyaannya Mbak Kurniati. Mbak Kurniati nanya, kan nama obat itu biasanya yang bermerek semua ya Kak. Soalnya kalau yang bermerek harus tahu isinya apa. Nah, bener Mbak Kurnia. Jadi biasanya kalau misalnya penyimpanan gitu ya, kalau dia bukan nama zat aktifnya, bukan generik gitu ya.
Nah, maka teman-teman bisa melihat pustakanya. Pustakanya apa? Biasanya kalau misalnya dia sediaan gini ya, SBA atau klinis, bisa pakai ISO atau MIMS. Ya, jadi nanti cari nama dagangnya, nanti lihat kandungannya apa. Nah, dari situ teman-teman bisa dapat ya tarik kesimpulan dia akan disimpan di suhu berapa. Gitu ya. Jadi nanti boleh dicari sama Mbak Kurniati dan teman-teman dia kandungannya apa ya dari pustakanya. Dan wajib ya, ini saran kafir dibuka pustakanya. Gitu. Terus biasanya pengawas itu tahu ya teman-teman. Eh, kan kalau kafir nggak punya sih buku ISO-nya, kafir nggak nyiapin. Buku ISO itu nanti teman-teman bisa ingat-ingat ya, dicoba sebelum OSCE buka lagi buku ISO atau MIMS-nya ya, terkait dengan cara bukanya. Kan bisa dari depan, bisa dari belakang ya. Tapi paling umum dari belakang kan, cari nama obatnya di belakang, baru kita cari halamannya ke depan. Gitu. Nanti biasanya pengawas juga bakal ngeliat cara kita membuka pustakanya. Nah ini ya yang perlu diperhatiin sama teman-teman terkait penyimpanan. Ada obat high alert ya, yang efeknya itu bisa nyebabin kecacatan atau kematian. Nah, obat high alert biasanya khusus ya, khusus on dia. Dan biasanya ada stiker gitu ya. Nah, terus ada juga Lasa ya. Lasa looks alike, sounds alike. Itu juga harus diselang ya, selang beberapa obat gitu. Nah, ini ya teman-teman. Ada lemari high alert ya, bisa disediakan. Nanti teman-teman tinggal masukin obat-obat mana yang masuk ke high alert. Terus ini kalau obat sitostatik ya, contohnya misalnya nanti pas di penyimpanan ada, berarti ya tinggal dimasukin. Terus ini ruang khusus ya, kalau misalnya dia ini gudang ya, ruang maupun lemari khusus. Terus ini ya, lemari khusus itu ini yang dua kunci ya, berarti dia untuk narko ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ketemu ada narko ya berarti dia teman-teman pura-pura masukin di lemari tersebut gitu. Beneran sih, beneran dipraktekkan untuk dimasukkan ke lemari tersebut gitu. Oke. Terus ini ya, narko psikoprekursor itu dilarang untuk menyimpan selain obat tersebut. Gitu. Terus ini vaksin ya. Nanti teman-teman boleh pelajari dan hafalin lagi terkait dengan vaksin. Umumnya sih kebanyakan 2 sampai 8 derajat ya, teman-teman. Tapi perlu di-highlight terkait dengan ini ya, heat sensitif atau freeze sensitif. Karena beberapa periode sebelumnya itu ada yang kayak kasusnya dia di PBF gitu ya, sebagai apoteker penanggung jawab PBF. Terus dia dapat cool box ya waktu itu kasusnya cool box. Terus yang disediakan ada ice pack ya, ada ice pack sama ada vaksinnya. Nah, nanti ya udah tinggal kita packing ya, pack dan vaksinnya terhadap cool box tersebut sesuai dengan sifat dari vaksin yang tersedia gitu. Ya ini ada heat sensitif ya, OPV, BCG, campak, MR ya. Diletakkan pada atau menempel pada dinding lemari es ya. Kalau dia di kulkas, kalau kasusnya di ini sama aja ya, di cool box ya, tinggal disesuaikan. Terus ada freeze sensitif ya, ini teman-teman. Biasanya rekomendasinya diletakkan di dekat pintu. Terus ini yang di freezer ya, ada yang 15, -15 sampai -25. Nah ini ya, yaitu khusus buat OPV teman-teman. Dia di -15 sampai -25. Gitu. Nah ini ya teman-teman rekomendasinya. Ini kulkasnya ya. Terus, nah ini ya, ada gambarnya nanti teman-teman bisa lihat. Setahu Kak Firsi nanti PPT-nya bisa teman-teman lihat di website ya. Jadi nanti bisa baca-baca ulang terkait dengan lokasi-lokasi vaksinnya ya. Tapi kayaknya kalau beneran lemari vaksinnya ditaruh sih bisa aja ya teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin soalnya. Tapi kalau waktu itu case-nya dia bukan pakai lemari vaksin gini ya, pakainya cool box gitu. Nah, ini adalah ini ya teman-teman, terkait dengan cek uji kocok kalau misalnya vaksinnya dia beku atau enggak gitu ya. Jadi dia dibalik, terus dia ada beku atau tidak gitu. Terus VVM ya, pasti teman-teman udah familiar, kata kuncinya yang muda ya. Yang muda yang masih bisa digunakan.
Jadi A masih bisa, B masih bisa. Kalau udah tua nggak bisa ya. Tua tidak bisa. Gitu. Oke, terus selanjutnya ini contoh penerimaan dan penyimpanan ya. Sekarang kita masuk, masih sama ya teman-teman, perencanaan, pengadaan, penerimaan. Nah, ini case-nya teman-teman adalah apoteker di puskesmas ya. Terus diminta untuk menerima vaksin BCG 5 ampul ya dan 3 vaksin MR gitu ya. Terus teman-teman perlu melakukan pengecekan vaksin, terus bandingkan dengan surat bukti ya barang keluar yang tersedia dan lakukan proses penyimpanan vaksin. Terus kalau ada yang tidak sesuai, maka lanjutkan pembuatan surat penolakan vaksin. Nah, umumnya sih kalau lagi OSC, kebanyakan sih ada masalahnya ya teman-teman. Jadi biasanya sih surat penolakan vaksinnya kemungkinan bisa diisi gitu. Tapi tidak selalu sih, tapi umumnya biasanya dibuat kasus supaya ada yang diisi gitu ya. Nah, terus terakhir ya ini siklus di pemusnahan. Pemusnahan juga tidak kalah sering keluar. Nah, ini nanti teman-teman bisa ingat-ingat ya, kalau misalnya obat padat bagaimana cara memusnahkannya gitu ya. Jadi kalau dia dari kemasan, primernya dibuka dulu kemasannya, terus obatnya dihancurkan ya, baru dicampurkan dengan limbah lainnya, misalnya tanah ya, ataupun dengan pasir. Terus kalau misalnya dia antibiotik, sebaiknya di enkapsulasi atau insenerator ya. Kan kalau di praktek insenerator nggak mungkin ada gitu ya, jadi biasanya mungkin ada tulisan insenerator, ya udah kita taruh obatnya di lokasi tersebut gitu. Oh ya, terus jangan lupa kalau misalnya dia masih ada obat, biasanya kalau obat sirup ya, obat sirup itu kan kalau dia dari Vaskes biasanya ada etiketnya ya. Nah, etiketnya nanti jangan lupa dicoret ya teman-teman, dicoret atau dirobek gitu ya. Itu supaya informasi pasiennya hilang. Oke, terus ini kalau cair dan semi solid ya. Jadi kalau misalnya dia bukan antibiotik bisa langsung dibuang ya ke limbah air ya. Tapi kalau misalnya dia ini ya bisa melalui wastafel ataupun IPAL. Tapi kalau misalnya dia yang tidak bisa langsung dibuang maka ya udah kita buang beserta dengan wadahnya. Gitu. Terus ini juga ada yang ampul atau vial ya. Dia dimasukin ke limbah medis ya, yang kotak ya biasanya, limbah medis. Terus ada inhaler atau aerosol. Dia bisa dikeluarkan, disemprot perlahan ke air. Terus nanti wadah inhaler maupun aerosol yang sudah kosong jangan dilubangi ya, karena dia bisa meledak. Jadi ya udah dibuang wadahnya itu aja. Terus obat ED atau rusak ya, dia disimpan dulu di kontainer khusus gitu ya, baru nanti dimusnahkan sesuai dengan jenisnya. Terus anti kanker ya dipisahkan ya teman-teman. Terus nanti diberi simbol sitostatik. Nah, kalau misalnya vaksin, itu jangan lupa dikasih label, jangan digunakan ya. Gas medis juga sama, jangan digunakan. Terus ini terkait dengan limbah B3 ya teman-teman, yang termasuk apa saja ya. Ini pasti teman-teman udah familiar kan, warna ungu, sitostatik, coklat, untuk farmasi gitu ya. Kuning itu infeksius, terus yang merah itu radioaktif gitu. Terus ini pemusnahan ya teman-teman. Jadi biasanya suruh bikin berita acara. Jadi teman-teman praktek dulu gimana pemusnahannya. Ini contohnya lakukan pemeriksaan expired date ya. Cek ada yang expired atau tidak. Kalau ada yang expired, lakukan pemusnahan ya dan buat berita acara pemusnahan. Gitu. Seingat Kafir kayaknya di modul tuh ada ya teman-teman. Kalau teman-teman dapat buku yang OSC itu ada ya. Nanti boleh latihan di buku tersebut karena banyak kasusnya ya. Gitu. Oke, selesai terkait dengan materi OSCE SBA. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kita ringan ya, soalnya nggak ada langsung kasus beserta pembahasan borang nilainya. Karena kita tujuannya perkenalan. Sampai sini apakah ada pertanyaan, teman-teman? Oke, aman ya.
Halo teman-teman, apakah teman-teman masih di Zoom? SBA coretan. Oke, masih ya? Oke. Ya, gimana Mbak Lisna? Mbak Lisna mau bertanya? Silakan. Nah, menarik nih pertanyaan Mas Andi. Kalau industri gimana, Kak? Kak Fir mau jelasin sih, tapi masalahnya industri besok kan ya, teman-teman. Ada kelas OC industri besok. Jadi, nanti belajar sama kakaknya ya. Gitu. Mas Andi em, mau nanyanya terkait apa nih? Terkait yang industrinya. Kalau industri tuh profesionalitasnya dipakai APD ya. Jadi pas masuk, tok tok tok, selamat siang Pak, gitu ya. Duduk, terus kalau dia ada APD, pakai semua APD-nya gitu ya. Gitu. Terus biasanya kalau industri lebih banyak praktek ya dengan instrumen ataupun alat gitu. Jadi pastikan teman-teman paham gitu ya tahapan cara pakai alatnya gitu. Terus kalau misalnya data itu biasanya nggak harus kita tuh praktek beneran sampai kita tuh dapat data beneran ya teman-teman. Kalau industri ya ini menjawab pertanyaannya Mas Sandi. Biasanya misal industri dapatnya titrasi Mas Sandi. Kalau misalnya titrasi kan kita masukin bubuk sampelnya, terus kita campur dengan pelarut ya. Terus nanti kita buka buretnya tetes demi tetes kan sambil kita gojok kan. Nah, itu kita harus sampai benar-benar berubah warna kakak gitu. Itu enggak ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa dikasih itu kan indikator, indikator warna gitu kan perubahan. Terus teman-teman nanti gojok ya kalau misalnya dia titrasi, tapi nggak perlu sampai selesai. Biasanya kalau si preseptor, kok preseptor pengawasnya melihat teman-teman itu udah ngerti cara pakai alatnya, teman-teman bakal diminta stop sama pengawasnya. Sudah, katanya gitu nanti. Sudah, nanti bakal dikasih lembar kerja yang ada isi hasil pengujiannya. Gitu. Nah, itu lembarnya bisa diisi sama teman-teman. Gitu ya, Mas Andi, kalau terkait industri. Jadi kalau industri, biasanya teman-teman nyari tahu dulu gimana caranya, lihat dari tinjauan pustaka yang ada di atas meja, bisa dari komputer ya, CPOB ataupun apapun itu, terus praktek langsung, nanti pas praktek biasanya kalau udah dianggap oke, bakal diminta stop dan dikasih datanya. Gitu ya kesimpulannya kalau industri. Kafir coba baca dari bawah ya. Mas Git atau Mbak Git, Kak, stase 5 kalau misalnya kebelet pipis emang boleh ke toilet, Kak? Jawabannya nggak bisa ya. Karena itu benar-benar kita nggak boleh kemana-mana, Mbak atau Mas gitu ya. Jadi kita itu benar-benar bersepuluh, ya udah gitu. Dan stase 5 itu juga kita masuk ke ruangan ya. Tergantung sih, biasanya sih kalau OSCE centernya itu biasanya bangun 10 ruangan ya, 5 kanan, 5 kiri gitu. Jadi stase 5 pun kita itu di dalam ruangan gitu ya. Dan kita nggak boleh keluar dari barisan. Itu enak ya teman-teman denger lagu. Dulu Kafir stase pertamanya stase 5. Jadi mulai ujian dengan denger lagu Sheila on Seven kalau kafir dulu. Oke, kalau titrasi apa petunjuknya sudah ditentukan titrat dengan titrannya. Iya, jadi dia udah tersedia Mbak Nia. Jadi kalau titrasi ya dulu kafir itu sampelnya itu bahan alam kayak ekstrak apa gitu ya kafir lupa bubuk gitu bubuk ekstrak. Terus jadi kita tuh cari tahu dulu. Tapi di soalnya tuh udah ada. Anda adalah seorang apoteker diminta untuk menganalisa ekstrak misalnya daun jambu misal daun jambu. Terus di atas meja itu kayak ada lembar kerja, terus ada komputer kalau zaman kafir. Nah, teman-teman tinggal searching ya di Farmakope Herbal, searching tuh ekstrak jambu. Terus cari di bagian pengujian dengan titrasi ya atau perhitungan kadar. Nah, kalau udah teman-teman praktek pakai APD rapi ya udah praktek terus ya udah dipraktekin gitu. Jadi petunjuknya itu kita cari dari tinjauan pustaka yang ada di atas meja gitu ya. Pakai pakai pelarut apa, ditambahkan berapa mili, itu pasti ada di tinjauan pustaka yang tersedia. Ya, ada yang pakai laptop, ada yang pakai buku asli. Nah, enaknya sih saran, tapi kita nggak bisa milih ya teman-teman masalahnya. Kalau kafir dulu pakai laptop, jadi bisa CTRL-F gitu ya. Kalau misalnya pakai buku kan agak lama ya, karena dia harus buka gitu kan. Ya, tapi sama aja kok teman-teman. Kak, recordnya diupload di web nggak ya, Kak?
Mohon maaf, kayaknya nggak Mbak Rutini. Karena, tapi nggak tahu ya. Setahu Kak Afif sih nggak. Karena dari kemarin yang rotu latihan soal kemarin, yang kelas kita kemarin itu juga katanya di recordnya cuma buat ini aja, bukti ngajar mentornya gitu. Oke, terus kita naik ya. Kak izin tanya, misalnya klinis itu kan Kak, misal ada barang yang expired. Oke, kita lihat barangnya, apa pas OC itu dikasih tahu ada yang expired atau barangnya kurang. Bentar, ini case-nya gimana Mbak Ayu? Case-nya klinis atau SBA? Pemusnahan kah maksudnya? Pemusnahan, kalau pemusnahan kayak tadi case-nya, jadi emang ada beberapa obat, kita suruh lihat ada yang expired atau tidak, gitu. Terus nanti kita cari kesimpulannya, dimusnahkan dengan cara apa. Tapi kalau misalnya klinis, itu umumnya lebih ke pelayanan ke pasiennya gitu ya. Jadi kita sih nggak terlalu lihat ke barangnya gitu ya, expirednya gitu. Kalau klinis, berarti contoh obatnya ada ya, Kak? Benar, ada Mbak Ayu. Jadi misalnya nih klinis ya. Klinis misalnya, ini ya kita baru mau masuk ke klinis. Misalnya Swamed. Nanti di atas meja Mbak Ayu dan teman-teman itu bakal ada obat beneran ya, obat beneran. Misalnya ceritanya batuk, nanti bakal ada beberapa merek obat yang berbeda, ada antibiotik, ada obat-obat lain gitu ya. Obatnya beneran ada. Jadi nanti teman-teman kan harus gali informasi, terus pura-pura nanya, terus pura-pura isi data gitu kan. Nanti coba ya kita lihat stase klinis. Nah, obatnya itu beneran ada. Jadi nanti pas teman-teman KIE ke pasien, bener-bener obatnya diserahkan kepada pasien. Gitu ya. Oke, nih udah ya. Oh ini ya, Mas. Itu Kak cara pemakaian APD-nya. Oke, jadi pemakaian APD-nya tuh Mas, ada yang dia tersedia, betulan tersedia di atas meja, ada yang dia ditempel di dinding ya, teman-teman. Umumnya yang ditempel di dinding itu kayak wastafel atau dia kayak just lab. Nah, kalau dia just labnya ditempel di dinding, Mas Sandi dan Mbak Mas semuanya, maka teman-teman kalau ini ceritanya industri tadi ya, berarti cuci tangan dulu ya. Cuci tangan wastafel juga biasanya adanya nempel gambar. Kalau ada ya, teman-teman pura-pura cuci tangan gitu ya. Misalnya ada gambar sabun, pura-pura pakai sabun. Ya, terus pura-pura cuci tangan gitu ya. Tapi dipraktekin ya. Terus setelah itu, kalau dia ada gambar baju APD, di pura-pura kita nempelin tangan ke baju APD-nya atau pura-pura ngambil gitu, terus dipakein ke kita, terus kita kancingin baju gitu ya, pura-pura ngancingin baju gitu. Nah, setelah itu, kalau APD yang benar-benar tersedia real, itu umumnya head cap, kepala, sarung tangan, ya, masker. Nah, jadi apa yang ada tersedia itu dipakai aja semua ya, Mas Sandi. Terus jangan lupa ya, kan setiap stase itu ngacak ya, teman-teman. Jadi abis pakai APD, misalnya dari stase satu eh, suruh di industri ya, misalnya jadi QC. Stase 2 itu belum tentu pabrik lagi ya, bisa jadi klinis. Nah, jadi jangan lupa setelah nanti ada bel ting-nong 30 menit atau pas waktu habis silakan keluar. Itu jangan lupa langsung buka semua APD ya, sarung tangan, cap, masker itu semua dilepas, boleh dibuang di dalam ruangan, boleh juga dibuang di luar ruangan ya. Jadi biasanya di depan setiap stase itu ada kotak sampahnya, jadi bisa dibuang di situ. Terus, Kavin lupa bilang tadi, salah satu profesionalitas selain kan kalau klinis sama SBA itu tadi ya ngisi borang. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman di industri ya, karena kebetulan besok Kafir nggak bisa ngajar, bakal diajar sama mentor yang lain, itu jangan lupa mejanya harus rapih ya teman-teman. Kerjanya harus rapih, karena itu masuk ke profesionalitas. Kalau misalnya teman-teman habis tumpah ya dielap gitu ya. Jadi habis kerja tuh kalau bisa mejanya rapih gitu. Ya, itu termasuk ke profesionalitas. Kak, tapi kayak aku harus balikin barang-barangnya nggak atau kalau yang sampah teman-teman langsung buang aja ya di dalam ruangan tersebut ke kotak sampah. Intinya mejanya rapih gitu. Karena kalau misalnya sisa, misalnya teman-teman suruh bikin compounding obat. Nah, obatnya itu ya nggak perlu teman-teman bawa keluar gitu ya. Nanti ada laboran biasanya yang rapihin gitu. Tapi at least mejanya itu teman-teman setelah pakai itu rapih gitu ya. Itu dapat nilai profesionalitasnya. Oke, terakhir Mas Tio ya. Habis itu kita bahas ke PPT. Kak, kemarin saya dapat stase penerimaan barang tapi case-nya didelegasikan. Oke.
Itu tanda tangan apoteker sama penerima delegasi itu yang dicap bagian kita sebagai apoteker atau dua-duanya. Oke, ini case-nya yang ditanda tangan apa Mas Tio? Faktur ya? Jadi Mas Tio tanya yang tanda tangan di situ apoteker atau si delegasinya, gitu kah? Surat delegasinya. Surat delegasinya yang ditanda tangan. Hmm, kalau di kolomnya ada buat tanda tangan apoteker, Mas Tio tanda tangan di situnya, di bagian apotekernya. Kalau misalnya dia ada, kalau di bagian TTK-nya, ya kita jangan isi nama kita ya, tapi teman-teman isi di bagian eh, apotekernya, gitu ya, Mas Tio. Itu ada TTD apoteker sama penerima delegasi. Oh, TTD si TTK-nya kita isi apa enggak gitu ya pertanyaannya Mas Tio ya? Capnya bagian kita aja, kan kita apoteker gitu ya. Kita nulis di bagian apotekernya aja. Biasanya sih teman-teman, kalau OSC beneran ya, kalau yang bagiannya di blok atau dia dihitam atau itu emang kita nggak disuruh ngisi itu biasanya di blok atau dihitamkan sama si lembar kerjanya itu. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti OSC betulan terus lihat Mas Tio lihat dua-duanya itu kosong ya bisa diisi maka diisi aja Mas. Isi aja TTK-nya misalnya nama temannya Mas Tio gitu atau nama TTK sesuai dengan yang ada di soal gitu ya. Gitu. Soalnya biasanya kalau misalnya emang itu tidak diminta kita ngisi, biasanya akan diblok gitu. Tapi kalau misalnya bloknya tidak ada, berarti teman-teman asumsikan, oh saya harus ngisi ini. Gitu ya, kata kuncinya. Oke, coba kita, ini batas sampai Mbak Feby ya. Kita pakai PPT dulu, habis itu setelah PPT kita diskusi lagi ya, teman-teman. Oke, ini dikit kok. Kita diskusi-diskusi. Nah, ini selanjutnya kalau klinis ya, teman-teman klinis bisa muncul apa saja ini ya, Swamed, screening resep, DRP ya, KIE, PTO, pemantauan terapi obat, compounding bisa yang steril, bisa yang non steril, sama visite. Nah, ini adalah, hmm, ini sih teman-teman tidak akan melihat ini ya, gitu, karena ini adanya di lembarnya dipegang sama si pengawasnya gitu ya. Ini bisa kita lewatin. Nah, ini ya teman-teman. Tapi kurang maksimal sih, karena ini borangnya nggak lengkap ya. Jadi sebenarnya teman-teman, si nilainya teman-teman itu nanti dia bakal ada berjenjang gitu ya. Misalnya, di borangnya itu biasanya lengkap. Kalau si anak ini bisa melakukan 5 tahap, nilainya sempurna, 3. Kalau cuma bisa ngelakuin 3 tahap, misalnya nilainya 2. Kalau cuma bisa satu atau 2, nilainya 1. Kalau dia nggak bisa melakukan apapun, nilainya 0 misalnya. Gitu. Jadi nanti eh enaknya sih kita belajar OSCE itu kasus, langsung kita lihat borangnya supaya teman-teman bisa kebayang step by step yang harus dilakukan dan apa yang perlu diperhatikan gitu ya. Tapi karena kelasnya kita belum case seperti itu, jadi nanti teman-teman bisa uh, coba baca-baca dulu ya. Karena enaknya sih pakai itu borang yang lebih kebayang. Nah, terus ini contohnya Swamed ya. Kalau Swamed pasti teman-teman familiar ya. Jangan lupa untuk gali informasi. Pokoknya teman-teman kalau klinis gitu ya harus ramah gitu ya. Terutama untuk mas-mas ya. Ini kami ingetin buat mas-mas karena biasanya mungkin mas-mas itu cool gitu ya. Jadi cool. Jadi kesannya itu ya selamat siang Pak, ada bisa saya bantu gitu kan. Nah, tapi itu sebaiknya jadi lebih friendly ya, teman-teman diusahakan lebih friendly pada saat OSCE kalau teman-teman dapat klinis gitu ya. Misalnya Mas Sandi gitu ya. Tetap harus usahakan untuk tersenyum dan jadi kayak profesional gitu ya. Walaupun agak cool gitu ya teman-teman, tapi di ruang OSCE silakan menjadi seseorang apoteker yang friendly gitu ya.
Selamat siang Pak, saya apoteker Sandi, misalnya ada yang bisa saya bantu gitu ya. Harus ramah dan pede gitu ya teman-teman. Jangan lupa senyum ya, terutama buat mas-masnya. Kalau mbak-mbak Kak Firakin pada ramah-ramah gitu ya. Oke, terus ini ya, jadi ditanya dulu penggalian informasi ya dari gejalanya, terus apa yang dicari gitu ya, udah sakit berapa lama gitu ya. Biasanya metodenya bisa beda-beda ya. Ada singkatannya kan, WWHM dan kawan-kawan. Terus setelah itu pasti teman-teman, tapi nggak, kafir nggak bisa pastiin setiap kampus ada materi OSCES ya. Jangan lupa nanti sampaikan untuk baik Ibu, mohon ditunggu ya, obatnya saya ambilkan terlebih dahulu gitu ya. Terus nanti kalau udah ngambil, baru dijelasin ke pasien gitu ya, obatnya apa, efek sampingnya apa, terus cara minumnya gimana gitu ya. Terus jangan lupa terapi non farmakologi itu juga disampaikan ya kepada pasien. Nah Kak, jadi si kertas coretan itu apa gitu ya, fungsinya apa? Teman-teman boleh kalau eh misalnya kan, tapi kita nggak tahu ya kita tuh bakal dapet Swamed atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di ruang depan itu udah ada apa namanya, oh Swamed gitu ya, atau yang harus berhubungan dengan pasien, supaya pas kita ngomong itu kita nggak kayak gagu dan aduh gue mau ngomong apa ya selanjutnya gitu ya. Teman-teman boleh ngelis ya di coretan tersebut gitu. Atau mungkin pas tase 5 itu kan istirahat tuh, teman-teman boleh ngelis. Misalnya kalau gue dapet Swamed, kalau aku dapat Swamed, apa aja yang perlu ditanyain? Oh, gejalanya, terus kondisi sosialnya, terus udah riwayatnya apa saja gitu ya. Terus nanti edukasinya apa saja, itu teman-teman boleh tulis ya di coretan tersebut gitu. Jadi itu membantu kayak supaya lebih lancar gitu ya, mau ngomong apa ke pasiennya gitu. Terus jangan lupa sampaikan kalau misalnya udah lebih dari 3 hari, ya silakan datang ke dokter gitu ya. Biasanya kalau misalnya pengobatan tergantung sih, bisa 3 hari, atau kalau dia kulit luar ya, misalnya kayak dikasih yang kortikosteroid gitu, kita biasanya edukasi maksimal 1 minggu. Kalau 1 minggu nggak sembuh, silakan ke dokter gitu. Ya pokoknya yang ramah ya teman-teman. Jangan lupa ucapkan terima kasih dan lekas sembuh kepada pasiennya. Terus, nah ini ya metodenya bisa pakai WWHAM. Jadi ibu siapa yang sakit gitu ya, karena belum tentu yang datang itu hmm, yang sakit gitu ya. Terus gejalanya apa, berapa lama, tindakannya apa, dan obat apa yang sudah diberikan. Nah, terus ini ya ada highlightnya, OA-nya silakan dihafalin, jadi tahu mana obat yang bisa dikasih tanpa resep dan mana yang tidak boleh. Zaman COVID dulu, suametnya pasiennya batuk, terus dia bawa kepilan obat, dia bilang saya mau beli obat ini gitu, isinya antibiotik ya, kepilannya antibiotik amoxicillin gitu. Jadi ya nanti teman-teman edukasi kepada pasiennya gitu ya. Nah, ini biasanya akan muncul di depan ya, pelototin. Oh, pas kita lihat ini ya. Aduh, 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 aduh. Oh, ini parameter penilaian ya, bukan soal. Biasanya kalau di soal ada klinis gitu ya, melakukan swamedikasi. Nah, itu teman-teman di bold, biasanya teman-teman langsung paham di 1 menit di awal, oh saya harus menjadi apoteker di mana gitu ya. Dan jangan khawatir, soalnya bakal ada juga di atas meja ya. Oh iya, kalau misalnya Swamed kan teman-teman milih obat tuh. Pas kita bilang, oke, mohon tunggu sebentar ya Bapak Ibu, saya pilihkan dulu obatnya. Itu teman-teman kan nggak balik badan ya, tetap di meja tersebut gitu ya. Nah itu, ini ya teman-teman, kalau di atas mejanya ada buku, ada citasi tadi ya, jangan lupa dibuka dan dicari gitu ya. Gitu. At least beneran dicari lah ya teman-teman, jangan pura-pura buka doang. Kalau misalnya pura-pura buka doang kan kayak kelihatan ya gitu ya. Jadi kelihatan lah beneran nyari tahu info obatnya gitu. Terus, nah ini ya contohnya nih, case-nya misalnya demam, alergi, diare, konstipasi, batuk, pilek, nyeri, gastritis, kulit, dan cacingan. Nanti teman-teman boleh hafalin ya, dihafalin, atau mungkin ya teman-teman udah hari-hari ya pas praktek di apotik melayani pasien, jadi kebayang obatnya apa saja gitu ya. Nah, yang perlu diingat penggalian informasinya ya harus lengkap, terus rekomendasinya, terus yang di KIE-nya ya, obatnya apa, fungsinya apa, cara pakai ya, penyimpanan ya. Kalau dia obatnya yang
apa namanya kayak tetes ya atau salep itu disampaikan BUD-nya. Terus pemusnahan juga boleh ya, itu lengkap banget tuh. Terus jangan lupa ini ya, tanya feedback dan salam atau mendoakan. Nah, ini yang ini ya, teman-teman. Termasuk ke nilai penilaian kalau Swamed ya. Feedback itu yang mana? Yang pasti teman-teman udah familiar juga. Yang kita minta pasien menjelaskan ulang apa yang udah kita jelasin terkait obatnya, gitu ya. Biasanya kata-katanya gini, teman-teman boleh pakai, Bapak Ibu untuk memastikan bahwa informasi yang saya sampaikan telah tersampaikan gitu ya. Bolehkah Bapak Ibu tolong menjelaskan kembali kepada saya terkait cara penggunaan obatnya gitu. Nanti dia jelasin. Biasanya sih singkat ya. Kalau misalnya udah oke baru kita tutup ya. Gitu. Jangan lupa ya feedback. Sama kalau misalnya kan ada metode ini ya teman-teman itu dipakai ya yang kayak three prime question ya itu digunakan gitu. Kalau misalnya dia resep ya, tapi kalau misalnya Swamed kan dia nggak pakai three prime question ya. Terus ini Swamed ya nih contohnya gini. Nah, terus biasanya kalau misalnya dia ada luka gitu ya, antara pasiennya itu beneran didadanin ya, kayak di make up pura-pura luka gitu. Ada juga yang kayak dia nunjukin foto aja teman-teman. Ya sakit apa Bu? Dia nunjukin ini sakitnya gini gitu. Jadi teman-teman eh, lihat lukanya seperti apa gitu ya. Terus teman-teman bisa tarik rekomendasinya seperti apa gitu ya. Obatnya beneran nggak Kak yang tersedia? Beneran ya. Jadi nanti teman-teman bisa nunjukin ke pasien gitu. Oke. Nah, karena 9 menit itu sangat terbatas ya, teman-teman. Karena teman-teman harus baca soal, terus harus membuka sitasi, harus menyampaikan kepada pasien yang digali banyak, yang disampaikan banyak. Jadi saran Kafir latihan banyak-banyak ya, supaya 9 menit itu cukup gitu. Ya. Selanjutnya, ini eh, apa yang bisa tersedia ya. Jadi ada MIMS, guideline, maupun ISO gitu. Itu kalau yang klinis ya. Oke. Nah, ini tips and trick Soulmate ya. Nanti kalau misalnya kita masih ada waktu, Kafir mau coba nunjukin ini ya, tips buat cara buka CPOB buat ngelihat uji-uji ya, teman-teman. Kalau waktunya cukup ya. Soalnya industri kan bukan bagian Kafir, jatah Kafir, tapi kalau masih ada waktu Kafir mau sharing ke teman-teman. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi, pastikan seluruh referensi yang tersedia itu dipakai, dibuka gitu ya. Dibuka dan dicari gitu ya. Terus, gunakan buku yang tepat gitu ya, dengan cara yang tepat. Dari indeks ya, buka lampiran, terus baru ke halamannya gitu ya. Terus, sebelum memulai konsultasi, pelajari dulu lembar kerja soal medikasinya gitu ya. Apa aja isinya, yang perlu diisi apa gitu ya. Tapi seingat Kafir, zaman Kafir suami sih nggak ada lembar kerjanya ya. Langsung aja gitu, edukasi dan gali. Terus isi lembar kerja, kalau misalnya ada, itu secara lengkap, akurat gitu ya. Semua yang kolomnya kosong itu diisi ya teman-teman. Kalau dia nggak diblok, nggak ditutupi warna hitam, berarti itu teman-teman diminta isi-isi semua ya. Terus poin penting soal medikasi, pastikan obatnya tepat indikasi, aman, dan durasi penggunaannya tidak lebih dari 5 hari ya, atau ya 1 minggu gitu. Nah, ini terkait dengan screening resep ya. Jadi kalau screening resep itu perlu dilihat terkait dengan administratif, farmasetik, dan klinis ya. Klinis, apakah ada interaksi ya, tepat nggak indikasi, dosisnya, frekuensinya, durasinya, waktunya ya. Ada kontraindikasi nggak gitu ya. Interaksi dan duplikasi serta alergi. Kalau farmasetik ada nggak yang kalau dia tidak sesuai gitu ya. Misalnya dia tablet lepas lambat tapi digerus gitu ya, itu kan salah ya. Jadi nanti tinggal diperhatikan sama teman-teman. Ada tidak yang tidak sesuai. Kalau administratif, kelengkapan resep ya, ada nggak nama dokternya ya, alamat, sarana ya, terus resipe pada setiap obat gitu ya, terus tanda tangan dan paraf dokternya. Nah, ini ya, misalnya formulir pengkajian resep. Kalau misalnya ini ada ya, maka teman-teman dalam waktu 9 menit itu isi ya, isi semua. Ini nama dan TTD. Salah satu tipsnya ya, teman-teman. Kalau misalnya ini ada kolom TTD dan nama, sambil teman-teman baca formulirnya langsung isi aja ya, teman-teman. Karena ini hemat waktu. Langsung aja APT, misalnya Febi,
terus langsung tanda tangan, ya, gitu. Ya, sambil baca, sambil isi. Kalau misalnya, kalau nama sama tanda tangan kan nggak perlu mikir ya, teman-teman. Jadi diisi aja, gitu. Terus, pastikan semuanya terisi ya, teman-teman. Gitu. Terus, nah ini ya contohnya nih. Misalnya, oh ini kan resepnya nih ya, nggak ada tanggalnya, nggak ada alamatnya gitu ya. Jadi nanti teman-teman silakan lakukan administratif, farmaseutik, dan klinis gitu ya. Lakukan analisis DRP. Kalau misalnya memang di tugasnya itu ya, di tugas lampiran tugasnya itu ada kata-kata komunikasikan ke dokter, ya maka nanti teman-teman pura-puranya akan menghubungi dokternya gitu ya. Dan pasti dokternya itu ada ya, yang jadi pemerannya gitu. Jadi ya, halo dok, perkenalkan saya apoteker ini dari apotek ini, izin konfirmasi dok. Ada pasien atas nama Ali ya yang berobat dengan dokter. Ini ada saya mau konfirmasi beberapa hal terkait dengan resepnya gitu ya. Apakah berkenan dok atas waktunya gitu ya, yang sopan gitu ya teman-teman. Terus jangan lupa kalau misalnya konfirmasi ke dokter setelah dia bilang kesimpulannya ya. Misalnya, dok, misalnya obatnya dosisnya nggak sesuai nih dok. Rekomendasinya bagaimana ya dok? Menurutmu gimana? Oh, misalnya rekomendasi saya dosisnya bisa dikurangin dok, misalnya. Terus misalnya dokternya, oh ya ACC gitu. Nanti sebelum teman-teman tutup teleponnya, jangan lupa konfirmasi ya. Kalau misalnya ke dokter itu, konfirmasi. Jadi di akhir itu konfirmasi. Baik dok, jadi saya izin konfirmasi. Tadi dosisnya misalnya awalnya 10 miligram karena pasiennya misalnya punya ada gangguan. Misalnya ya, misalnya gangguan ginjal. Jadi kita tadi di ACC ya dok untuk diturunkan menjadi 5 miligramnya gitu. Oke, kalau udah jangan lupa sampaikan terima kasih dokter atas waktunya. Selamat siang gitu misalnya ya. Oke, terus screening ya. Nah, screening ini sejauh Kafir tahu ya, teman-teman. Ini kan pakai website ya, interaksi. Sejauh Kafir tahu selama ini kalau dia interaksi obat yang dikasih bukan website ya, teman-teman. Nggak dikasih aplikasi kayak Medscape gitu. Kan itu enak banget ya, kayak tinggal klik, search aja ini sama ini interaksi apa enggak gitu ya. Nah, itu biasanya enggak, teman-teman. Jadi teman-teman boleh dari sekarang latihan pakai buku Stockley. Ya, Stockley itu bisa interaksi obat. Kak, gimana cara latihan pakai Stockley? Kalau teman-teman dari kampusnya dikasih akses terhadap buku-buku Stockley, maka bagus ya, jadi bisa latihan. Cara baca Stockley itu sama teman-teman, dari halaman paling belakang, terus misalnya kita mau analisis ini, misalnya nifedipin dengan mefenamic acid, berarti cari di huruf N ya, nifedipin, terus nanti pelototin dia interaksinya dengan apa, cari yang asam mefenamat, gitu ya, nanti halamannya berapa baru balik ke depan, bakal muncul gitu ya. Jadi dia emang agak ini sih teman-teman, agak lama ya, karena kita pakai buku gitu biasanya. Jarang ya interaksi itu disediakan aplikasi ya. Kalau misalnya di kehidupan OSCE. Ya, jadi teman-teman bisa cari ya di internet buku Stockley dan latihan. Tapi kalau misalnya teman-teman eh, di internet ya pasti ada. Oke, terus kayaknya ini terakhir ya. Oh, belum ding. Ini ada compounding non steril ya. Jadi compounding non steril itu berarti kita membuat obat, dulu. Ini gerak sendiri sih. Membuat obat ya, meracik obat. Nah, yang perlu diingat sama teman-teman, pelototin resepnya ya kalau dia compounding non steril. Karena biasanya yang diminta diracik itu nggak sebanyak itu ya, teman-teman. Kalau misalnya di resepnya ada DID ya berarti teman-teman hanya ngasihnya setengahnya gitu ya. Biasanya sih nggak terlalu banyak ya teman-teman. Zaman kafir ada sih ada yang dapat dia soalnya 10 bungkus suruh bikin pulveras. Ada juga itu hari yang berbeda sama kafir. Ada juga yang dia kayak DID jadi cuma setengahnya gitu ya cuma bikin 5 gitu. Jadi perhatikan yang diminta dibuat itu berapa banyak gitu ya. Karena pasti si panitia itu juga mikir-mikir ya teman-teman kalau suruh bikin 20 kan kayaknya nggak cukup ya waktunya 9 menit gitu. Terus ini ada daftarnya ya, nanti teman-teman bisa baca lengkapnya. Kafir yakin ya teman-teman pasti udah hatam gitu ya. Yang perlu diingat adalah kebersihan
Dan kalau ada APD harus pakai APD ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dia nggak ada wastafel, biasanya dia akan nyediain apa namanya, hand sanitizer. Kalau ada ya pakai beneran ya teman-teman. Kalau teman-teman udah rapi APD-nya, baru teman-teman praktek gitu ya. Tapi Kak berarti ngitung dosisnya kapan? Udah pakai APD atau sebelum? Ya sebaiknya sih sebelum pakai APD ya. Hitung dulu, kalau udah baru pakai APD langsung racik gitu ya. Racik. Nah, terus yang perlu diingat ya teman-teman, kadang kita agak agak namanya dakdikduk gitu ya. Anggap betulan kalau misalnya ini tuh buat pasien gitu ya teman-teman. Jadi misalnya pas teman-teman ngeracik nggak sengaja si tabletnya ada yang lompat gitu ya, ada lompat jatuh ke lantai. Nah ya udah itu nanti di akhir teman-teman ambil dan buang ya. Kalau misalnya ada yang jatuh, teman-teman ngambil aja tablet yang baru terus gerus lagi gitu ya. Jangan yang udah jatuh teman-teman ambil terus digerus lagi gitu ya. Itu jangan. Terus kalau misalnya udah dibungkusin, udah rapi, jangan lupa kasih etiket. Kalau udah teman-teman buka APD-nya, terus ya udah mejanya dirapihin, gitu ya. Itu profesionalitasnya nanti dapat pakai APD dan rapih gitu ya. Terus ini cara memilih cangkang kapsul ya. Ini ada beberapa teorinya. Nanti kalau misalnya ngerasa agak lupa Kak, cara ngelipet puyer ya, si kertasnya gitu ya. Nah itu bisa latihan ya teman-teman dari sekarang. Gitu. Nah, ini juga ya ukuran kapsul. Terus terkait dengan BUD ya. Nah ini bisa diingat-ingat untuk edukasi ya ke pasien. Tapi kalau misalnya dia compounding steril ya, mungkin juga teman-teman dapat dan harus nulisin kan PUD-nya berapa hari gitu setelah diracik. Oke. Terus ini etiket ya. Etiket biasanya udah tersedia, tinggal teman-teman isi ya. Jangan lupa ditulis dengan selengkap-lengkapnya. Gitu ya. Ingat kalau biru itu buat luar, kalau putih itu buat diminum ya. Terus kopi resep ya, bisa latihan juga dari sekarang, latihan kopi resep ya. Jangan lupa ditulis date atau nedet ya. Udah diambil atau belum. Gitu. Kan kalau kopi resep sama persis dengan yang ada di resep, cuma yang tanda tangan kita ya, apoteker. Dan kita tulis obatnya udah diambil atau belum. Gitu. Terus compounding steril ya. Nah, compounding steril ini sebaiknya teman-teman, Kafir, setahu Kafir ada kampus-kampus yang memang punya lab steril ya, dan ada praktikum sterilnya di apoteker. Nah, kalau yang udah dapat, alhamdulillah, jadi pasti kebayang gimana tuh cara compounding steril. Tapi buat teman-teman yang belum ada praktek, di lab steril di kampusnya jangan berkecil hati ya. Bisa nonton video ya teman-teman di YouTube banyak tutorial cara pakai sarung tangan steril, pakai APD-nya, gimana mecahin ampul ya itu bisa di searching di video YouTube gitu ya. Terus ini ya beberapa yang harus dilakukannya. Yang penting sih setelah melaksanakan jangan lupa dirapihin. Terus kalau steril jangan lupa isi itu ya apa namanya etiketnya. Nah ini ya contohnya suruh melarutkan ya si vancomycin obat kanker ya berarti dalam sediaan gitu ya. Nah ini tips and triknya jadi baca soal dan pahami apa yang diminta soal, kerjakan sesuai dengan instruksi ya. Terus lihat apa yang ada di ruangan tersebut ya. Kalau emang beneran pakai apa namanya dia naro LAF di situ ya kita pakai LAF. Tapi kalau misalnya dia cuma pakai dummy ya kita anggap itu sebagai LAF betulan gitu ya buat praktiknya. Nah, kalau ada APD pakai ya, pakai dengan lengkap APD-nya gitu. Terus jangan lupa barang-barang yang tajam ya itu dibuang ke safety box yang kuning ya biasanya. Kotak kuning gitu. Terus KIE ya, KIE jangan lupa dengan senyum dan dengan apa ya kata-katanya pasti teman-teman dengan hati lah ya menyampaikannya kepada pasien. Anggap pasien betulan ya teman-teman. Zaman kafir tuh ada pasiennya ibu hamil ya. Dia beneran perutnya besar ya teman-teman. Padahal kita tahu itu mahasiswa juga ya. Mahasiswa adik tingkat biasanya. Mahasiswa S1 yang disuruh jadi pemeran standar gitu. Jadi kita anggap betulan pasien. Nah ini ya catatannya bisa diisi. Pokoknya kalau ada lembar silakan isi dengan lengkap ya teman-teman. Terus ini ya, kalau misalnya ada isi formulir dokumentasi konseling bisa diisi ya.
Nah, ini kan ada tindak lanjut. Kalau misalnya ini pasien ya, teman-teman minta ya, Bapak Ibu mohon maaf, bolehkah tolong diisi gitu ya. Nah, ini tinggal teman-teman isi tanda tangan gitu ya. Nah, pokoknya semua kalau ada diisi. Oh iya, Kafir lupa sampaikan. Kalau dia pasien ada apa namanya? Itu ya, teman-teman. Si pasien itu nggak bakal hmm, teman-teman harus mulai duluan gitu ya buat ngajak ngobrolnya. Jadi kalau bisa pas teman-teman tahu dia ada pemeran standar, pura-pura disuruh duduk dulu ya teman-teman. Ya silakan duduk Mas. Terus baru perkenalan ya. Saya apoteker ini ada yang bisa dibantu gitu ya. Karena dia bakal diem di situ, nggak bakal ngapa-ngapain selama kita nggak nanya sama dia gitu ya. Jadi harus kita yang mulai gitu ya. Jangan lupa disilakan duduk ya di awal. Walaupun dia udah duduk di situ ya. Gitu tipsnya. Terus ini PTO ya, ini ada kasus klinis gitu ya. Terus lakukan penggalian data kepada pasien yang diperlukan, meso ya, monitoring efek samping obat. Terus jelaskan ke pasien apa tindak lanjut dari efek samping obat tersebut, apakah dari obat yang diminum atau karena yang lain dan apa rekomendasinya, di stop kah atau dilanjut atau bagaimana ya. Waktu itu ini muncul, kalau ini kan risperidon ya teman-teman. Kalau waktu itu munculnya eh, obat TBC ya. Dan biasanya di atas meja ada kok. Jadi tinggal kesimpulannya itu bisa ditarik dari sitasi yang ada di atas meja. Terus ini PTO ya teman-teman. Bisa dari adverse drug reaction ya, kejadian tidak diinginkan sampai kejadian serius ya yang tidak diinginkan. Nah, ini sama nggak sih? Oh ini beda ya. Beda kasus, pasiennya sekarang skizofrenia. Terus dia minum olanzapin, sama ya, risperidon. Terus dia kata kuncinya kalau di soal ini, nih gerakan tidak terkendali ya. Kan berarti teman-teman bisa curiga ya, oh berarti dia ada ekstra piramidal nih, gitu ya. Karena dia pakai eh antipsikotik gitu ya. Risperidon, olanzapin, gitu. Oh nggak bisa gerak? Oke. Halo teman-teman, suara kafir masuk? Bentar. Oh jempol, masuk ya? Soalnya kok nggak bergerak layar ya? Oke, ini lembar kuningnya ya teman-teman. Nanti kalau mau praktek ya, searching di internet tinggal di print ya, terus pura-pura isi. Gitu. Ya, mana tadi? Oh ini ya, si risperidon. Nah ini ya, jadi silakan digali informasi kepada pasien terkait dengan apa yang dialami gitu ya sama pasiennya, dari efek sampingnya itu apa saja gitu ya. Terus sudah pakai obatnya berapa lama dan seterusnya. Terus ada form kuning ya, jangan lupa diisi. Terus, oh ya kafir lupa teman-teman. Dulu dosen kafir tuh bilang ngajarin kalau misalnya sama pasien, kita ada pasien gitu ya, kita lagi pelayanan terus kita misalnya mau nulis itu sebaiknya kita dari awal sampaikan, Bapak Ibu, saya akan melakukan penggalian informasi, saya mohon izin sambil menulis ya Bapak Ibu gitu, jadi disampaikan gitu ya, jadi kita nulis dan pastinya tahu gitu. Oke, ini ya nanti diisi. Nah ini biasanya kalau dia nggak diblok berarti teman-teman isi semua ya. Karena kadang meso ini ada yang diblok dan kalau diblok ya nggak perlu diisi gitu ya. Nah ini jangan lupa ya diisi lengkap nih. Tanda tangan, tanggal gitu ya. Semuanya diisi ya teman-teman nih. Nama singkatan, umur, suku, berat badan, pekerjaan, dan kawan-kawan ya. Nah ini pemantauannya ya. Oke, ini pemantauannya ada algoritma Naranjo ya. Nanti teman-teman tergantung apakah disuruh sampai nulis algoritma Naranjo atau ngisi form mesonya aja gitu ya. Kalau sampai Naranjo sih agak panjang ya teman-teman karena harus ngitung kan nilainya berapa gitu. Oke, terus ini alur menjawab dan tindak lanjut ya. Jadi setelah isi
Jangan lupa sampaikan edukasi kepada pasien atau keluarga. Ya, terus kalau misalnya emang teman-teman curiga karena efek samping obat ya disampaikan. Terus apa rekomendasinya gitu ya. Oh, misalnya ini, ya Bu, ini dari obatnya, jadi sementara di stop dulu atau gimana gitu ya. Harus ada kesimpulan yang disampaikan kepada pasien. Terus gunakan bahasa awam ya, jangan pakai istilah medis yang sulit. Misalnya ekstra piramidal, kan susah ya ekstra piramidal, apakah maksudnya gitu ya. Jadi bilang aja, ya Bu, efek sampingnya ini obatnya bisa bikin tubuhnya gerak-gerak sendiri gitu misalnya. Pakai bahasa yang mudah gitu ya. Oke, terus ini ya, ini juga penting nih, minta kesediaan pasien terkait dengan waktu. Ya, jadi dari awal misalnya, Bapak Ibu perkenalkan saya apoteker Safira misalnya, misalnya ini Swamed ya. Hmm, atau ini aja deh, Meso ya, Meso. Saya mohon izin meminta waktu 5 sampai 6 menit ya Ibu untuk menjelaskan terkait dengan hal yang dialami oleh pasien atau terkait efek sampingnya. Apakah berkenan Bu gitu. Oh iya nggak apa-apa. Oh ya udah lanjut teman-teman jelasin gitu ya. Hmm. Oh sama satu lagi teman-teman. Kalau Swamed ya, Kafir tadi tiba-tiba inget tapi kalau misalnya Swamed kan pasien itu teman-teman gali kan informasinya. Teman-teman gali informasi setelah itu teman-teman eh, minta tunggu kan. Tunggu ya Bu, saya pilihin dulu obatnya gitu kan. Saya ambilkan dulu atau siapkan dulu obatnya. Setelah itu kan teman-teman balik lagi ke pasien untuk KIE kan. Sebelum jelasin ke pasien, Ibu, ini obatnya fungsinya apa, dan seterusnya, teman-teman harus ada kata-kata yang menyampaikan kesimpulan dari yang dialami oleh pasien. Ya, jadi bilang kayak ada kata-kata, Bapak, Ibu, misalnya Ibu ya, Ibu, tadi gejala Ibu gini-gini-gini, dari gejala Ibu, saya eh, saya misalnya saya simpulkan ibu punya mungkin batuk berdahak gitu ya, karena ibu punya batuk berdahak saya rekomendasikannya obatnya ini gitu ya. Jadi ada kayak kita kalimat nyimpulin apa yang diucapkan sama pasiennya gitu ya teman-teman, tips rekomendasinya. Terus ini terakhir ya, bentuk tindak lanjut yaitu bisa pakai SBAR ya, Situation Background Assessment Recommendation, maupun SWAP ya. Ya SWAP pasti teman-teman familiar nih buat ngerjain kasus ya di rumah sakit gitu. Terus jadi harus ada masalahnya apa, asesmennya apa, sampai rekomendasinya apa gitu ya. Kalau misalnya ke dokter. Terus kalau misalnya ke pasien juga disampaikan ya teman-teman, tindak lanjutnya apa. Oke, selesai teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Tadi terakhir di Mbak Feby. Kak, kalau ada 2 lembar kerja semuanya ada di meja atau bagaimana? Nah, itu beda-beda, Mbak Feby. Ini lembar kerja yang banyak itu biasanya industri ya. Jadi eh, ada yang lembar kerja itu 2, ada yang lembar kerja itu 3. Jadi kalau misalnya di lembar kerja itu ada tertulis serahkan lembar kerja ini ke pengawas. Nah, berarti kalau teman-teman udah isi, kasih lagi ke pengawas ya. Nanti pas teman-teman ngasih lembar kerja yang pertama, baru lembar kerja yang kedua yang dikasih balik ke kita. Gitu. Kalau misalnya ada tertulis kayak gitu, kasih dan balikin lagi gitu ya. Dikasih ke pengawas gitu ya intinya, supaya dapat yang baru. Tapi kalau misalnya nggak ada tulisan kayak gitu ya udah teman-teman selesai ya udah di atas meja aja. Biasanya nggak perlu dikumpul ke pengawas sih kalau misalnya cuma satu, karena nanti pengawasnya bakal ngambil pas kita keluar ruangan. Tuh ya. Hmm, iya soalnya ada kasus yang dia kayak pas dia ngumpul, ngumpul terakhir tuh dikira udah selesai gitu. Ternyata masih ada lembar kerja lagi ya. Jadi dia mau keluar malah dikasih lembar kerja. Jadi dia kaget gitu ya teman-teman. Mbak Hesti. Mbak Hesti Kak mau tanya kalau misal di stase penerimaan dan pemeran standar sebagai kurir, terus barang datang berbeda dengan SP, itu nanti kita konfirmasi dengan OPBF-nya langsung atau cukup dengan kurirnya saja disertakan dengan membuat form pengembalian. Nah, itu tergantung Mbak, case-nya apakah si kurirnya tersebut kurir dari PBF-nya atau kurir pakai pihak ketiga. Ya, kalau misalnya dia kurir emang dari PBF-nya, nggak apa-apa langsung di tulis ya lembar form pengembaliannya langsung kasih ke kurirnya disampaikan. Tapi kalau misalnya dia pihak ketiga, ya itu kan berarti dia tidak mau tahu menau ya. Jadi nanti kita ngurusnya tidak melalui kurir, tapi kita langsung berhubungan dengan si PBF-nya ke APJ PBF-nya gitu ya terkait dengan form pengembaliannya.
gitu. Oke, Kak, kalau Mbak Gita, Kak, kalau misalnya dispensing compounding, misalnya ada racikan puyur atau kapsul, itu kita ngebungkus itu kita sampai ngebungkus atau gimana, Kak? Soalnya waktunya cuma 9 menit. Betul, Mbak Gita, kita sampai ngebungkus ya, sampai kasih etiket. Ya, makanya di sini tadi kita nunjukin ada gambar etiket. Sampai jadi etiket ya, teman-teman. Kalau misalnya dia pulveras, ya kita gerus obatnya, kita buka tabletnya, kita masukin ke cawan, kita gerus. Setelah itu kita bagi secara merata, kita lipat. Setelah kita lipat, kita masukin ke plastik, ada etiketnya, tinggal kita tempel. Gitu ya. Itu ada ya, teman-teman. Iya, jadi cukup ya. Nanti silakan teman-teman latihan. Kak, kalau cuma yang gambar itu kita peragakannya sambil ngomong menjelaskan kita pakai atau cuma cukup kita peragakan tanpa bersuara. Nah, menarik nih pertanyaannya Mbak Mol atau Mas Mol ya. Jadi teman-teman, kalau nanti pas praktik nggak usah ngomong ya, nggak usah dijelasin ke bapak ibunya. Pak, saya pakai baju jas lab ya. Itu nggak usah teman-teman. Langsung aja praktek karena dia pengawasnya, para pengawas akan melihat teman-teman tuh melakukan apa gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pura-pura ngambil jas lab itu akan terlihat sama si pengawasnya. Ngomong sama pengawas itu pas tadi ketok pintu, selamat siang Pak, Bu, gitu ya. Itu yang dilakukan gitu. Terus setelah itu biasanya sih tidak perlu tidak perlu ngomong, tidak perlu ngobrol, tidak perlu menjelaskan terkait dengan apa yang kita lakukan karena bisa dilihat gitu ya. Mbak Farah, Kak mau tanya, kalau misal stase klinik apotik, pasien datang bawa contoh salep tapi ngeluh tidak membaik, kita tahu itu sakit kulitnya harus pakai salep dengan tambahan antibiotik. Contoh, apakah boleh diganti dengan antibiotik tanpa konsul dokter? Nah, menarik ya, terkait dengan salep. Setahu Kafir, kalau misalnya salep yang antibiotik itu boleh ya, karena dia topikal, itu tanpa resep dokter. Yang nggak boleh itu oral ya, sediaan oral yang tablet, kapsul itu nggak boleh, harus pakai resep dokter. Ya, nanti teman-teman bisa buka ya di OA, bolehnya berapa. Seingat Kafir kayaknya satu ya, satu tub kalau nggak salah. Kak, jika di resep tidak lengkap, Mbak Nia, nggak ada tanda tangan dokternya, apakah resepnya bisa dilanjutkan? Nah, kalau misalnya tidak ada, maka teman-teman lihat ya, apakah eh, ada instruksinya untuk konfirmasi ke dokter. Kalau misalnya ada informasinya untuk konfirmasi ke dokter, maka teman-teman itu ya pura-pura nelpon dokternya. Itu pasti nanti di antara pemeran itu ada yang jadi dokternya, gitu ya. Jadi konfirmasi yang kayak tadi. Mohon izin dokter, gitu ya. Ini resepnya ada beberapa informasi yang tidak tersedia, bolehkah saya konfirmasi gitu ya teman-teman, dengan bahasa yang sopan dan santun. Oke, Mbak Linda, kalau mau tanya misalnya, bentar chatnya. Kalau mau tanya misalnya nanti pas masuk stasa ada pemeran standar karena grogi agak lupa sama soal. Bolehkah di ke meja dulu buat baca soalnya atau harus sapa pemeran standar dulu, Kak? Boleh, boleh. Boleh ke meja dulu. Jadi gini nih, Mbak. Emang kita nggak kebayang ya ada mejanya. Gini nih, teman-teman. Menarik ya pertanyaannya Mbak Linda. Jadi gini teman-teman, pas datang itu ada nggak ya di internet meja OSCE? Jadi teman-teman, hmm, nah kayak gini lah teman-teman ya bentukannya. Jadi pas masuk ya, pas masuk ini tapi kayak bukan farmasi ya soalnya makanan. Jadi bakal ada pengawas, pengawas terus ada meja kita ya. Terus biasanya pengawas tuh punya meja sendiri juga ya. Nah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lupa baca aja dulu di atas meja nggak apa-apa baca dulu terus nanti disapa gitu ya kalau udah siap. Jadi nanti lihat sekeliling ya tadi kayak misalnya APD yang ditempel itu bisa di dinding sini nih di dinding di wastafel gitu ya. Terus kalau APD biasanya tersedia di sini. Terus biasanya di bawah sini itu bakal ada kotak sampah ya kalau misalnya pakai APD gitu. Oke. Lanjut. Teh, kalau DRP, dokternya nggak mau ngasih rekomendasi, terus rekomendasi kita ditolak, itu gimana ya? Jawab kesimpulan di lembar kerjanya. Tapi kalau misal pakai... Hah? Oh, ini dua pertanyaan ya?
Tapi kalau misalnya pakai APD lengkap dulu baru ngitung dosis, nggak apa-apa Kak. Soalnya sering lupa kalau sering lupa pakai APD kalau ngitung dosis dulu. Ya nggak apa-apa. Sebaiknya sih kita ngitung dulu baru pakai APD. Tapi kalau misalnya emang pakai APD dulu, nggak apa-apa kok teman-teman. Yang penting sama si pengawas itu dia ada checklist. Dia ngelakuin 5 hal. 5 hal ngelakuin nggak apa-apa gitu ya. Jadi yang penting dilaksanakan. Terus kalau pas si dokternya nggak mau nge-CC rekomendasi kita, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak mau, misalnya tadi 10 miligram kita rekomendasinya jadi 5 miligram, misalnya ditolak sama dokternya, ya nggak apa-apa, tinggal ditulis di kesimpulan. eh di RP misalnya dosis terlalu tinggi, terus kesimpulannya, oke, sorry tadi ada suara ya. Kalau misalnya ditolak, ya tinggal ditulis ya kesimpulannya itu bahwa rekomendasi yang kita sampaikan tadi itu ditolak gitu ya kesimpulannya. Tapi biasanya sih kalau pemerah standar dia iya-iya aja gitu ya. Oke. Terus Kak untuk nulis BUD itu hitungannya dari kapan ya? Kalau kita misal ngeracik di tanggal 12, hitungnya dari tanggal 12 atau 13 itu hari pertama. Dari ini ya, Mbak, dari diraciknya ya, Mbak Ayu. Dari diracik ngitungnya ya. Jadi misalnya jangan racikan deh, misalnya ya boleh diracikan. Ibu ini misalnya dipakai sampai 6 bulan. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 20. Ya, misalnya racikannya bisa sampai 1 bulan. Ya, disampaikan aja. Ibu ini bisa dipakai sampai, ini misal ya teman-teman, misal 1 bulan. Ini bisa dipakai sampai tanggal 20 bulan Maret 2026 ya, Ibu gitu. Dihitungnya dari kita ngeracik ya. Oke. Oh, menarik nih. Urutan pakai APD gimana, Kak? Urutan pakai APD itu biasanya dari atas sih, teman-teman ya. Jadi dari cap, terus kalau udah cap, kalau ada jas lab, pakai jas lab dulu ya. Setelah itu pakai sarung tangan. Terus kalau masker ya boleh di awal, boleh di akhir gitu ya. Biasanya dari atas kalau pakai APD. Kak, kalau misalnya emang kita curigai efek samping dari obat tersebut, lalu kita rekomendasikan untuk dihentikan terlebih dahulu. Terus apa langsung direkomendasikan juga untuk kembali ke dokter? Nah, itu tergantung kasusnya, Mas Sukya atau Mbak Sukya. Karena tergantung di kata-kata soalnya ya, instruksinya. Kalau dia bilang ada untuk konfirmasi ke dokter ya teman-teman, konfirmasi ke dokter, baru kesimpulannya apa, baru edukasi ke pasien, hasil kesimpulan ke dokternya. Tapi kalau misalnya di instruksinya itu tidak ada untuk diskusikan kepada dokter, berarti di atas mejanya Mas Sukya itu akan ada sitasi yang nunjukin kesimpulannya itu apa. Ya, contoh kayak zaman kafir itu TBC. TBC dia ngalamin matanya buram karena pemakaian etambutol. Jadi yang ada di pemeran standar itu cuma pasien gitu ya. Terus nggak ada dokternya. Di instruksinya juga tidak ada untuk konfirmasi kepada dokter. Kalau di instruksinya tidak ada, maka kita tidak perlu konfirmasi ya. Nah, setelah itu di atas meja itu waktu itu sitasinya ada kesimpulan ya, jadi kalau misalnya etambutolnya sampai mengganggu mata rekomendasinya di stop gitu ya. Nah kalau ada sitasinya ada sumbernya ya langsung kita sampaikan Bapak Ibu ini karena efek samping dari matanya saya curiga dari obat yang digunakan maka di stop dulu gitu ya. Jadi gitu Mbak Sukya ya atau Mas Sukya, tergantung case-nya. Kalau memang ada instruksinya ke dokter dulu. Kalau tidak ada, ya berarti langsung rekomendasikan dan pasti di atas meja itu bukunya bisa menjadi acuan teman-teman nyampain edukasi ke pasien bahwa rekomendasi manajemennya itu apa. Di stop kah, dilanjutkah, atau bagaimana. Gitu ya. Oke, siap Mbak Hesti, Mbak Gita. Ya, Mbak Nia, kalau dia 7 hari, dihitungnya dari tanggal diracik ya, jadi 27, tambah 7 hari. Oke, betul. Oke, ada lagi teman-teman. Udah sih itu kayaknya aman. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau aman, karena masih ada waktu, ini ya, Kak Fir mau coba jelasin kalau misalnya teman-teman dapat
Suruh buka CPOB ya. CPOB itu kan kalau misalnya mau yang zat aktif ya pasti teman-teman paham ya. Nyarinya di bagian paling belakang, di indeks, cari nama obatnya, misalnya acetaminophen, balik ke halaman acetaminophennya. Tapi, oh CPOB maksud Kafir itu adalah FI ya, FI 6 maksud Kafir, sorry. FI 6 2000, FI 6 aja, PDF. Kalau tapi teman-teman dapatnya uji ya, kalau uji itu secara bukanya ya teman-teman balik ke indeks paling belakang, terus buat nyari uji itu cari di L ya teman-teman, cari di L di lampiran L lampiran. Setelah itu di lampiran tuh bakal ada uji. Nanti teman-teman tinggal cari ya. Bentar, Kafir coba contohin. Terus Kak, jika misal efek samping obat TB, apakah obat dihentikan atau konsul dokter? Dikarenakan obat TB nggak boleh putus. Nah, iya. Tapi yang diputus itu kan bukan semua obat kan, Mbak Nia. Nggak kita, misalnya dia pakai HRZE, H isoniazid, rifampicin, pirazinamid, etambutol. Misalnya dia gangguan mata, kan yang di stop cuma etambutol. Obat yang lainnya tetap jalan. Gitu ya. Jadi nanti lihat dia efek sampingnya apa, penyebabnya apa. Terus kalau misalnya dia ada konsul dokter ya silakan konsul dokter, teman-teman praktek. Kalau misalnya tidak ada, cari di bukunya. Pasti di bukunya itu ada kesimpulannya. Ya, kalau misalnya tambutol rekomendasinya apa? Kalau pirazinamid rekomendasinya apa? Gitu ya. Jadi jangan khawatir. Nah, kalau itu iya ya, kalau sekarang dia kan fixed dose ya, fixed dose combination. Tapi kalau misalnya Kafir udah lama sih ya Ukay. Kafir 2024 ya soalnya, 2024. Nah, kalau itu dia rekomendasinya sesuai dengan yang ada di itu ya, yang di atas di meja itu gitu. Jadi pasiennya sepertinya case-nya itu pakai bukan yang fixed dose ya, pakai masing-masing obat gitu. Mbak Nia. Itu ya, teman-teman. Oke, nah ini jadi kalau misalnya teman-teman mau cari uji ya, paling ke belakang, halaman paling belakang, terus cari di L ya teman-teman, lampiran, baru di teman-teman pelototin uji apa yang teman-teman mau cari. Nah ini kan X, Y, Z ya, cari di huruf L teman-teman, kalau buat uji-uji itu. L. Nah, ini ya. Ini kalau teman-teman lihat ya. Ini kan kalau obat dia depannya nggak ada ini ya, nggak ada dalam kurung. Kalau misalnya teman-teman lihat di halaman udah ada dalam kurung gini, ada angka di depan terus ada dalam kurungnya. Nah, itu berarti udah masuk ke lampiran, teman-teman. Nah, ini ya, cari L, cari lampiran. Nah, terus kalau teman-teman mau cari buat uji-uji, pasti semuanya akan ada di lampiran ya, teman-teman. Misalnya teman-teman diminta untuk misalnya apa ya? Pengujian air misalnya, karbon organik total gitu ya. Ya udah, ini ya teman-teman. Nah, ini terkait dengan halamannya ini ya, 2018 gitu. Terus yang perlu diingat biasanya eh, FI itu beda halamannya 20. Jadi kalau teman-teman nanti dapatnya buku, dapatnya eh, kayak gini, kayak laptop gitu ya, nanti tinggal ditambahin 20. Contoh ya, misalnya kita karbon organik total ya. Kan dia 2018. Nih kalau kita buka 2018 dia halamannya bukan. Jadi tambah 20 teman-teman. 2038 ya. Nah kan mirip ya nih. 2017 langsung muncul ya. Nah tinggal scroll satu halaman 2018. Terus tadi kita uji karbon organik total ya. Nah gitu ya teman-teman tipsnya. Dalam kurung itu ujinya. Jadi
Karbon organik total itu adalah uji ke 875 yang dijelaskan dalam FI 6 gitu ya. Jadi yang di dalam kurung itu bukan halaman ya, yang di depan itu bukan halaman tapi dia uji ke berapa yang tertulis gitu ya. Jadi kayak gitu caranya. Coba ulang misalnya yang mau dicari adalah ini L dulu ya. Misalnya nih yang diminta uji disolusi ya, tablet, uji disolusi, teman-teman suruh praktek. Di atas mejanya adanya komputer. Atau buku asli juga bisa ya, teman-teman. Lihat di lampiran, ya, kalau dia FI6, lihat 2111 ya. Kalau di searching 2111 nggak bakal ada ya, karena dia bedanya lumayan banyak biasanya. Nih, 211 agak jauh kan. Jadi teman-teman tambah 20 ya. Misalnya nih, jadi tambah 20 jadi 2131. Nah, ini ya, tinggal tambah satu halaman, 2111 ada ya, uji di solusi. Nah, gitu teman-teman tipsnya ya, nanti kalau buat yang industri. Buat CPOB-nya ya, jadi kalau uji-uji carinya di lampiran. Oke, selesai teman-teman. Terus Stokely ya, juga boleh latihan, nanti bisa di searching ya teman-teman di internet terkait dengan interaksi obat bukunya. Gitu, sampai sini apakah ada pertanyaan lagi, Mbak dan Mas sekalian? Jempol, oke. Aman ya? Oke. Terus jangan lupa ini ya teman-teman. Tenang, tarik nafas, buang nafas ya kalau misalnya nervous. Soalnya kadang teman-teman tuh tahu gitu ya, tapi kadang karena nervous jadi lupa atau jadi gugup gitu. Referensi dalam bentuk buku atau komputer tergantung Mbak Nia, tergantung. Karena kalau misalnya tergantung kampusnya, zaman dulu Kafir FI-nya pakai komputer, pakai laptop di kampus Kafir. Tapi Kafir dapat cerita teman Kafir di Jakarta, dia disediainnya sama kampus pakai buku gitu ya, buku tebel-tebel gitu kan. Nah, jadi teman-teman bisa latihan ya, karena nggak tahu yang bisa muncul komputer atau laptop ya, atau dalam bentuk buku aslinya. Gitu. Oke, menarik nih pertanyaan Mbak Reni. Kak, kalau misalnya dispensing steril beneran melakukan ya, Kak? Beneran Mbak Reni. Jadi, teman-teman, ini kan, hmm, kebayang kan kalau dispensing steril, aduh udah kafir lipet lagi, sebentar ya, coba kafir jelasin dikit, sekilas ya teman-teman dispensing steril. Kan kalau dispensing steril tinggal melakukan ya, apa yang diminta di soal, misalnya melarutkan atau mencampurkan eh misalnya serbuk, serbuk antibiotik dilarutkan, ditambahin pelarut, terus dimasukin ke spuit, ya. Itu pasti teman-teman kebayang ya. Yang perlu Kafir highlight atau ingetin ya ke teman-teman terkait dengan ini ya. Ini misalnya adalah area kerja, mau dia LAF betulan atau dia hmm, LAF dummy gitu ya. Teman-teman ingat-ingat sebelum melakukan praktek, kan udah pakai APD nih, APD lengkap ya, Mbak Reni. Terus jangan lupa bersihin area kerjanya ya. Terus bersihin area kerjanya itu kalau steril dia beda ya, teman-teman. Jadi kita semprot dengan alkohol ya, tisunya, alkoholnya kita semprot ke tisu. Nah, tisunya kita tarik ya dari arah paling depan, itu kita tarik ke arah kita. Jadi tarik sampai sini, terus kita bentar. Kok muka kafir nggak ada ya? Oh ini nih. Nah, jadi teman-teman eh, apa ya bahasa Indonesia ya, tempelin tisunya ke meja gitu ya, terus tarik, seret sampai depan kita, terus diangkat, ya, diangkat di sini diangkat, diangkat. Terus pasang lagi di sini, tarik sampai sini diangkat ya. Terus gitu ya teman-teman. Kak, kenapa nggak kayak ngelap meja ini, meja pecel lele ya, yang kayak kanan kiri kanan kiri kanan kiri gitu. Itu nggak bisa ya teman-teman, karena nanti si apa namanya kotoran itu malah menyebar, bukan bersih gitu ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Dari paling kanan atau kiri ya boleh. Yang penting dari ujung ke arah kita, terus diangkat. Nah, setelah semua ini udah disterilkan ya,
Terus kan teman-teman harus masukin barang yang alat dan bahan yang mau dipakai ke dalam area kerja kan. Nah, maka semua barang yang akan dimasukin ke area kerja harus disemprot pakai alkohol ya, teman-teman. Jadi misalnya ada gunting. Gunting, sebelum guntingnya masuk disemprot dulu ya. Semprot pakai alkohol baru masuk. Terus misalnya apa namanya ini yang penjepit itu ya, penjepit buat ngebuka tutup vial itu juga disemprot. Jadi semua barang dan bahan dan barang yang akan masuk itu harus disemprot alkohol ya, teman-teman, semprot alkohol. Nah, kalau udah tinggal teman-teman praktek. Dan jangan lupa langsung masukin ini ya, biasanya sih ada wadah ya, wadah buat sampah. Jadi kalau misalnya habis buang buka spuit plastiknya ya langsung kita buang di sini gitu. Ya, ingat semuanya harus disemprot dengan alkohol baru masuk dan tinggal nanti teman-teman praktek. Gitu ya, Mbak Reni. Jadi beneran praktikum kalau misalnya nanti pas dalam waktu 9 menit. Gitu. Oke, terakhir ya, Mbak Risma. Kak, izin bagaimana cara solusi interaksi obat dari Stockley dan nyari halamannya. Nah, menarik. Sebenarnya, kafir itu pas apoteker, iya kembali kasih Mbak Reni. Pas apoteker, itu Kafir punya buku Stokely-nya. Dulu Kafir taruh di Google Drive. Terus Kafir taruh di YouTube Kafir. Tapi Kafir lupa apa namanya karena Gmail-nya penuh, jadi PDF tersebut nggak tahu kemana gitu ya. Kayaknya terhapus secara tidak sengaja gitu. Jadi saran Kafir kalau teman-teman kampusnya punya buku Stokely, bisa ini ya bisa bisa coba praktek gitu. Tapi prinsipnya atau kafir gimana ya caranya? Yang ditanya adalah gimana caranya ya, Mbak Risma? Nyari caranya, kafir kirim link videonya boleh, Mbak Risma? Oh ya, sekalian kafir ini ya, mau ngelampirin ke teman-teman video 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 buat cara pemakaian obat khusus ya. Bentar, Kafir izin stop share screen ya. Kafir mau ambil dari WA bentar. Sediaan khusus tadi mana ya? Di note. Tunggu-tunggu. Nah ini ya, ini udah dirangkumin. Udah dirangkumin sama sindrom. Nanti teman-teman boleh pakai ya. Oke, bentar. Kafir kirim ya ke di grup. Ini link yang ini dulu ya. Bisa nggak ya? Ini yang uji ini ya, uji industri. Bentar, ada satu lagi yang klinis. Bentar, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nonton tinggal itu ya, tinggal ngeliat playlistnya. Sebentar. Oke. Ini ya yang sediaan khusus. Itu ya itu yang klinis, yang kedua yang itu, yang industri. Terus, oke Kafir, tunjukin videonya aja nggak apa-apa ya, Mbak. Mbak siapa ya tadi yang nanya? Maaf, Kafir lupa. Mbak Risma ya. Ini dari YouTube-nya Kafir ya. Jadi bukunya kayak gini nanti Stockley. Nah, nanti kita cepetin aja ya supaya bisa kelihatan cara buka bukunya.
Jadi caranya sama ya, kayak biasa teman-teman scroll dulu ke paling akhir, terus nanti cari indeks ya, yang mau dicek interaksinya itu apa gitu. Ntar ini kayaknya agak jelek sekali ya kualitasnya. Nih ya, jadi dia ada indeksnya juga teman-teman di paling belakang ya, Mbak Mbak Risma. Terus, nah ini misalnya nih, mau lihat interaksi Zafir Lukas dengan, misalnya nih, zinc ya, zinc dengan antasid. Ya udah nih, zinc dengan plus antasid. Nah, kalau interaksi zinc dengan antasid itu di halaman 60. Jadi nanti baru Mbak balik ke halaman depan, cari halaman 60. Gitu ya, Mbak Risma. Nah, terus manajemennya apa yang akan dilakukan? Itu apakah tertulis, Kak? Jawabannya tertulis ya di buku Stockley itu, teman-teman. Modelnya isinya kayak gini dia. Nah, nanti tinggal cari ya di halamannya yang sesuai. Nah, ini ya udah muncul. Dia akan nulis interaksinya itu apa, terus ada rekomendasinya ya. Nih, ada manajemennya, note untuk memisah ya pemakaian obat minimal 2 sampai 3 jam. Jadi manajemennya itu ada. Jadi nanti teman-teman bisa interaksi terus kesimpulan itu apa bisa diambil ya dari buku tersebut. Gitu. Ya, Mbak Risma. Apakah aman, Mbak Risma? Nih Kafir kirim juga aja ya linknya ke chat. Oke, gitu teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak, gimana cara copy sekali ya tautannya? Gimana tuh Mbak Nia pertanyaannya? Di copy nggak bisa Kak chatnya? Kak boleh kirim ulang link yang sebelumnya tadi boleh. Ini yang klinis ya. Ini yang klinis. Terus ini yang cara pemakaian alat ya. Ini udah dirangkum sama Sindrom buat nontonnya. Tapi ini kayaknya agak panjang ya. Dia lebih dari 1.000 kata. Ntar Kafir pecah dulu. Oke, itu baru ini. Ya, aman teman-teman. Udah di copy dan simpan linknya. Aman Kak, boleh contohnya interaksi yang penjelasan panjang di Stockley? Boleh contohnya interaksi yang panjang, penjelasan panjangnya di Stockley? Oh, boleh, kalau gitu kita lanjutin ya. Ini videonya. eh tapi kalau ini lumayan singkat ya, karena dia interaksinya di tahap absorpsi, jadi rekomendasinya cuma jeda 2 sampai 3 jam. Coba contoh lain ya. Ini kayak Kafir ngasih 2 contoh interaksinya. Ini contoh lainnya, gini Mbak Risma. Misalnya mau lihat interaksi gitu ya teman-teman. Jadi paling belakang cara pakai buku Stockley. Lihat paling belakang indeksnya. Nama obatnya yang pertama apa, cari pasangannya apa yang mau diinteraksiin. Ini misalnya contoh NSAID ya. NSAID mau interaksi dengan misalnya inhibitor ya atau obat antihipertensi. Nah, ini halaman 28. Ini Kafir tutorialnya dari beberapa jenis Stockley ya. Dia ada beberapa edisi. Kafir tutorialnya dari beberapa edisi yang Kafir punya waktu itu. Nah, kalau yang edisi ini dia agak gini ya, agak lebih panjang dia penjelasannya. Nggak to the point kayak yang edisi sebelumnya. Jadi kalau ini dia jelasin dulu Mbak Risma, interaksinya itu apa? Oh, kalau ACI sama NSAID itu bakal masalahnya ini meningkatkan tekanan darah pada pasien hipertensi gitu ya. Terus rekomendasinya itu nanti di bagian bawah. Ya, ini kan ini definisinya ya, masalahnya itu apa sih yang terjadi gitu ya, makanya nggak boleh gitu. Nah, terus kalau yang jenis ini, yang edisi ini, dia itu lebih lengkap ya ngejelasin. Ini kayak rangkuman penelitiannya gitu ya, evidence based medicine-nya apa sih yang terjadi gitu ya. Kalau misalnya dia interaksi gitu. Terus dia bakal nyebutin nih obatnya masing-masing. Ibuprofen kalau misalnya sama
ACI, apa yang interaksi? Ibuprofen sama kaptopril gitu ya. Terus di sini ada mekanismenya, mekanisme lengkapnya. Nah, ini Mbak Risma ya, yang tadi Mbak Risma tanyain. Contoh interaksi yang penjelasannya panjang di Stokely. Yang ini ya. Jadi, yang perlu dibahas sama teman-teman kan pasti rekomendasinya apa gitu ya, manajemennya apa. Nah, ini ya teman-teman. Rekomendasinya tuh baca di bagian sini. Importance and Management. Jadi bagian manajemennya ya. Jadi panjang tadi, inti awalnya tadi, interaksinya apa, panjang penjelasannya, langsung baca di manajemen ya teman-teman. Nanti kalau misalnya pas OC. Cari di manajemen, nanti bakal ada tuh kesimpulannya apa yang harus dilakukan. Gitu. Ya, jadi kayak interaksi ini sebenarnya nggak bakal terjadi sama semua pasien gitu ya. Tapi kalau misalnya pasiennya pakai indometasin, nah, ini sebaiknya dilakukan monitoring secara berkala terhadap tekanan darahnya. Berarti rekomendasinya nanti ditulis monitoring secara berkala tekanan darah gitu ya. Nanti kalau misalnya suruh nulis citasi ya tulis Stokely gitu ya, dalam kurung Stokely tahun 2000 berapa gitu. Ya, teman-teman, gitu kesimpulannya. Apakah aman, Mbak Risma? Kebayang? Oke, sama-sama Mbak Risma. Semoga terjawab dan membantu ya, teman-teman. Ini Kafir ada beberapa buku ya kayaknya Stokely. Tapi kalau mau di Viro juga ada ya teman-teman di itunya di playlistnya. Oke, terus kita balik ke PPT. Ada lagi ya tadi kayak nanya satu pertanyaan lagi. Kak ini ada bahasa Indonesianya kan saya? Nah tergantung ya teman-teman. Terutama Mbak Ririn ya yang bertanya. Umumnya sih kalau Stokely yang asli itu bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman eh boleh latihan ya pakai buku Stokely-nya untuk ambil kesimpulan manajemen dari bahasa Inggris tersebut gitu ya. Oh, pasti Mbak Ririn sama teman-teman udah terlatih ya. 4 tahun S1, 1 tahun apoteker, banyak jurnal internasional kan. Jadi pasti itu pasti terbiasa dengan evidence based medicine internasional gitu ya. Tapi tidak memungkiri juga bisa aja kalau misalnya dia kampusnya beli Stockley yang di Indonesia itu udah ada terjemahannya gitu ya. Tapi sejauh ini Kafir tahu sih dia bahasa Inggris biasanya, Mbak. Gitu ya. Kayak farmakoterapi di Piro. Di Piro itu kan ada bahasa Inggris ya, sumber aslinya kan bahasa Inggris. Tapi cetakan Indonesia itu ada dan dia ada bahasa Indonesianya. Jadi nggak tahu nanti teman-teman bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Tapi saran Kafir sebaiknya di latihan untuk buka yang Stokely aslinya ya, yang bahasa Inggris. Gitu. Oke. Mbak Septianti, Mbak Septianti, Kak kalau misal kelupaan disemprot dan alatnya udah masuk LAF, itu boleh dikeluarin lagi nggak Kak untuk disemprot lagi baru dimasukin lagi? Nah, kalau namanya lupa ya teman-teman. Kalau lupa mah ya nggak apa-apa. Karena udah terlanjur kan sebenarnya. Tapi karena teman-teman ingat itu kan dilihat juga ya sama si pengujinya bahwa oh dia ini kayaknya lupa deh. Soalnya sekarang dia melakukan tahapan yang kelupaan gitu. Itu nggak apa-apa ya teman-teman. Karena kan emang bukan dari awal niatnya eh, niatnya salah gitu kan. Tapi emang lupa gitu. Kalau lupa ya seingatnya teman-teman lakukan step yang ketinggalan tadi gitu. Nggak apa-apa ya. Oke. Oke, sama-sama Mbak Septianti. Oke, ada lagi teman-teman yang mau didiskus terkait dengan OSCE. Ini lebih ke teknis ya, soalnya bukan contoh soal. Contoh soal yang jawaban ada borangnya gitu ya. Oke, semoga aman ya teman-teman. Kalau udah, teman-teman boleh nyalain kamera kah? Kami mau screenshot 299 ya. Oke, kita foto ya para pejuang apoteker di bulan Ramadan. Oke, bentar. Stop share dulu ya biar bisa SS. Gimana supaya full wajahnya? Oh, gini ya. Oke. Kafir hitung ya, teman-teman.
Boleh berikan senyumannya ya. Satu, dua, tiga. Oke, gantinya ya. Satu, dua, tiga. Oke. Kalau gitu, Kak Afir cukupkan kelasnya. Selamat mencari takjil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman.